Wah, lu berarti lu di panggung ketawa apa itu sandiwara tuh ya? Wah, sandiwara bro. Anjir, nggak enak tuh. Udah nggak ada doa lagi, nggak ada apa, nggak ada latihan, nggak ada apa, nggak. Sampai akhirnya Kikan mengundurkan diri 2010. Kalau omongan gua ini tidak diterima, Ya udah. ya sudah. Yang penting gua plong, gua udah ngomong. Yang penting lu udah keluarin. Ya udah, gue jujur ya, lu dengerin aja ya. Gue bener-bener kangen ngeband sama Ervin dan Kikan lagi. Dan ini kalau gue nggak ngomongin, kalau nggak gue akan menyesal seumur hidup gue. Gue nggak mengutarain ini kepada lu, Zir. Dan tolong sampaikan ke Kikan, gue bilang. Mumpung gue merasa gue, Ernest, Roni, lu dan Ervin masih punya umur, kayaknya gue sampai menangis, gue sampai sedih nih. Gue pengen ngeband lagi sama kalian. Wah, ternyata setelah gue ngomongin kayak gitu, Kikan emang nggak bisa, Kikan emang luntur. Bisa dibilang saat Coklat Berseteru itu tuh kayak gue versus Kikan gitu loh. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya Edwin Coklat. Yeah, bro. Ini gue Edwin Coklat tuh sebenarnya nama lu Edwin apa sih? Nama gue Edwin Marshall Syarif. Marshall Syarif. Syarif, bukan Sheriff ya? Bukan. Udah Marshall Syarif. Marshall Syarif. Marshall Syarif. Kalau si Ernest? Ernest Fardian Syarif. Cuma Syarif tetap ada ya, jadi kayak sepatnya marga lah ya. Kalau adik-beradik itu ada The Syarif. Oh, nah lu Marshall tuh Marshall kayak gitar nggak tulisannya? Cuman L-nya satu aja. Mar S-H-A-L. Marshall. Pantas jadi pengen gitar. Yo, gak tau kayak bokap gue dulu dapat wejangan gitu namain Marshall. Ya. Apa Om? Kabar? Baik bro. Alhamdulillah. Baik. Kita tuh udah lama janjian, memang Om Edwin ini kan memang lagi pas lagi tur kemarin, lagi banyak panggungnya. Alhamdulillah sekarang ya. Alhamdulillah bisa. Lagi dapat 2026. 2026. Fair gue dapet nih, fair tanggal segini kosong. Sikat gue bilang. Alhamdulillah, yang pengen ada Edwin Coklat banyak yang DM terus sama yang komen. Ini alhamdulillah udah ada sekarang. Om Edwin, yuk. Kita udah lama nggak ketemu, terakhir kita di undangan ya? Iya, ketemu di undangan. Undangan si Ade ya? Iya. Kayak kan? Zaman dulu mah kita ketemu mulu. Oh, kalau dulu udah jadi apa? Kita di panggung itu. Kita lumayan seangkatan ya. Macan panggung. Iya, lumayan seangkatan sebagai band. Seangkatan karena lu di album kedua meledak lagi. Iya. Jadi kita seangkatan, sebenarnya lu ada di depan gua. Akhir 90-an sebenarnya Coklat. Lu tahun berapa tuh? Dulu Indie 10 itu tahun 96. Iya, karena gue tahun 99 bawain lagu lu pernah di kafe. Iya. Iya kan? Oh, Indie 10. Nah, gini, ceritanya gimana, men? Oke. Jadi awal nih ya, lu pasti bukan Coklat dong pertamanya. Iya kan? Lu tuh bikin band sama adek lu berdua, namanya apa gitu? Enggak, bukan gitu? Enggak juga. Oh, enggak gitu ya? Jadi maksudnya kita cerita bermusik nih ya. Oke, musik. Bermusik. Gue itu dulu besar di Kalimantan Timur. Di Bontang. Oh, kemarin gue baru balik tuh dari situ tuh. Sangatta, kalau lurus Bontang. Iya, Sangatta. Oke. Dari zaman dulu itu emang gue dari zaman SD, SMP, SMA tuh memang suka banget musik. Terutama pada saat itu kan rock 80s ya. Iya. 80s itu gue suka banget. Sampai akhirnya ketika ya itu udah ngeband di sekolah, Dan lu udah main gitar. Udah main gitar, tiap hari gue bisa main gitar 2-3 jam segala macam. Emang main musik. Dan di tahun sekitar gue kan lulus SMA tahun 1993 ya, nanti pada ngomong. 93. Tahun berapa tuh? 93 itu masih muda. Karena gue 91. Zaman 90-an tuh kan terjadi perubahan musik ya, dari musik glam rock tuh ke alternatif ya. Waktu itu tahun 90-an, 93 itu dan zamannya Nirvana masuk tuh. Nirvana, Pearl Jam MTV lagi itu kan. Seattle Sound gitu. Dan akhirnya gue juga memperdalam musik grunge. Oke. Dan waktu itu juga ya gue pokoknya sangat suka banget. Into lah ya. Into musik banget deh. Oke. Dan
seperti biasa kan kalau dari anak Bontang itu kalau kuliah pasti ke Jawa. Ke Pulau Jawa. Berarti lu lulus kuliah lu langsung Jawa. Lulus kuliah dan gue langsung berpikir gue harus ke Bandung. Karena kalau ngelihat majalah Hai zaman dulu ya, kan maksudnya wah nih Bandung Kota nih, musik nih. kota musik lah pada saat itu udah. Jadi tujuan gue ke Bandung tuh di samping kuliah bermusik, sebenarnya bermusik nomor satunya dibandingin kuliahnya. Lu kuliah di mana sih, Man? ITENAS dong. ITENAS. Jurusan teknik industri. Oke. Dan bener banget gue ke Bandung tahun 93 itu bener-bener menurut gue ya Bandung tuh kayak settle-nya Indonesia deh. Oke. Itu nyampe Bandung, cuacanya dingin, ngelihat orang di mana-mana pakai dogmart, pakai flannel. Dulu nggak semacet sekarang ya. Dulu nggak gitu. Stylenya tuh yang bener-bener Cowboy ya. anak musik banget bro. Bener-bener Skena kalau Jawa sekarang. skena banget. Skena gitu. banget ya. Ngelihat kan di Dago tuh banyak pohon-pohon besar gitu. Ditempel tulisan audisi band, nyari member, nyari gitaris, bener-bener Gila ya. dan pada saat Seni itu banget. kayaknya gua rasa nggak hanya di Bandung sih, di even Jakarta atau dimanapun Iya. kayaknya anak muda kalau nggak ngeband tuh Nggak keren ya. nggak keren. Wah udah tuh bro ya. Gue setuju karena gue anak band. Yoi. Ya udah tuh akhirnya secara singkat gua bener-bener merintis musik lah, mulai dari main di audisian, main apa sampai main kafe dan sampai akhirnya bertemu dengan Di Bandung tuh? Di Bandung. Berarti lu tuh datang ke Bandung itu sendiri? Ya. Maksudnya bukan udah punya band coklat? Enggak. Oke. Ernest Ernest itu beda lagi? Beda generasi lah. Dia Iya, maksudnya dia nggak sama lu nih ya? Enggak. Ini nggak ada cerita Ernest ya? Enggak ada Lu cerita sendiri? Oke. Berarti lu bikin band-band di Wah, macam-macam. band kampus, band dan temen, memang band- tapi memang kakak senior gue setahun, Ervin, drummer coklat, itu memang dia udah di Bandung duluan. Oh, oke. Oh, itu di atas lo? Ya. Oke, Jadi oke. gue pas ketika di Bandung tuh ya mainnya sama dia, main musik segala macem sampai akhirnya beda kampus. Ya udah ngeband A, B, C, D segala macem sampai pernah main di kafe juga. Dulu ada Ohara, ada Five Station segala macem. Nah, sama Ervin Five juga. masih di Perapatan 5 dong. Masih Belum pecah yang banget tuh. itu masih keren. Kalau sekarang kan udah pindah ke Bajai-Bajuri. Dan akhirnya Bajai-Bajuri Hasan. Ervin yang masuk coklat duluan. Ervin masuk coklat dulu. Gue gini. Coklat itu Ervin yang bikin? Bukan. Yang bikin siapa? Coklat itu yang bikin dulu namanya Robert sama Roni. Maksudnya Robert itu member? Gitaris coklat pertama itu yang sekarang dia sempat jadi manajer Drive. Lu pasti tahu lah, dia ketua Asosiasi Manajemen Artis Indonesia sekarang dia. Enggak. Ya pokoknya gitu. Mereka satu kampus tuh, Robert, Roni, Ervin. Roni tuh basis? Iya. Oh, dia udah duluan ya? Sama Kikan itu satu kampus, mereka di STC. Oke. Mereka membentuk band dan akhirnya mereka berhasil merilis satu lagu Bunga Tidur berkompilasi Sony dulu, Indie Ten. Itu ada Padi, ada Wong, zamannya ada itu. Coklat. Iya. Karena itu gini, Padi bro. pas sobat kan? Ya, Oke. karena zaman itu tuh di Bandung, tadi gue cerita musik, itu kota musik banget. Sampai akhirnya tiap radio tuh punya chart lagu-lagu indie. Dan itu tuh besar, maksudnya mereka punya masa gitu. Dan makanya akhirnya diambil Sony Music. Iya. Jalanlah Indie Ten itu 96. Coklat terbentuk 96. 98 lo. 97 rilisin 97 apa 98? Gue lupa 97 98. Kalau si sobat itu Indie Ten 98. 99 gue gabung sama Coklat. Oh gitu ceritanya. Jadi nih udah ada coklat itu waktu dulu adalah Kikan, Ya. Roni, Ervin, sama Robert. Bahkan belum Ervin, ada drummer belum lamanya. Ervin, ada. Oke, berarti ini akhirnya Ervin ganti. Nah, Jadi berempat. Dari dulu tuh berempat ya berarti ya. ada drummer yang namanya Kan si Ervin. ada Bernard juga gitaris. Oh Bernard juga, oke. Lu masuk tahun berikutnya setelah 99 gue masuk, 99 akhir. lu Menggantikan Bernard. Oh Bernard cabut, lu berarti sempat sama Robert ini? Iya, sempat sama Oke, Robert. berarti lu ada berlima nih. Ya. Oke, memang konsepnya 2 gitar. Iya, konsepnya Oke. 2 gitar dan female vokal. Karena kan
pada saat itu tuh female vokal alternatif Rada jarang. Ada cuman lu sama Wong. Ya, kan waktu itu kan ada Cranberries, ada Alanis Iya, di luar ada Hole, kayak gitu. iya. Karena apa? Karnaval tuh apa tuh ya? Cardigan. Cardigan ya. Pokoknya band-band dengan female vokal tapi nafasnya pop rock gitu tuh ngehits juga lah. Ngehits gitu. Dan di Bandung tuh persaingan band indinya tuh ketat gitu. Oke. Pokoknya apa ya, nggak pernah yang namanya nggak manggung tuh, even band itu band baru tuh ya mau acara kampus, acara apa, pokoknya Bandung tuh isinya tuh panggung. Event aja. mulu. Iya sebenarnya kalau itu benar. Makanya banyak banget orang-orang pada ke Bandung, eventnya banyak. Ya. Jangankan band. Dan apalagi pada saat itu kan akhirnya mulailah yang namanya DIY, gerakan indie itu. Dulu ada Pupen, ada Passman, ada Pure Saturday. Pure Itu kan di Saturday. Bandung tuh. Itu bener-bener kayak memacu anak-anak Bandung untuk... Koil ada belum ya? Udah lah ya. Iya, udah. Koil duluan tuh. Dulu ada Saparua namanya, ada grup Saparua. Nah, terus lu masuk nih. Kok bisa masuk Indie 10? Padahal kan pasti banyak banget. Berarti banyak di request dong di radio waktu dulu. Iya. Oh iya. Dulu tuh ada gitu tuh. Radio tuh dulu udah megang banget bro. corongnya kita lah. Corong kita tuh, banget gitu loh. Makanya gue sedih kalau sekarang radio rada-rada terlupakan. Udah lain sih. Iya sedih aja. Ya. Itu kayak kemarin lu denger ya MTV udah nggak ada. Wah anjir gue bilang tuh. Gila. Gue grow up with that. Gue bilang. 24 jam loh bro dulu. Iya, Gimana nggak dulu orang Indonesia tuh musikal banget. Gila sih. Tiap hari buka TV Langsung. Seharian musik, lu pulang malam pun nonton musik, nonton Pokoknya dulu musik video. surganya 80-an sampai kemarin. Sedih pas waktu MTV hilang ya. Bener banget. Oke, lu masuk nih. Begitu lu masuk, lu berarti jadi anak baru dong. Iya. Oke. Yang membuat lagu tuh siapa di situ banyaknya? Oke. Ketika akhirnya gua masuk tuh persis ketika kami mau workshop untuk album pertama. Jadi belum dapat kontrak belum dapat kontrak. Ya. Tapi Coklat karena Indie 10 itu sudah bukan cukup sih, udah sangat dikenal di Bandung pada saat itu. Manggung di mana-mana segala macam dan manggung mulu dan akhirnya waktu itu Kikan ngasih 3 lagu pada saat itu. Ada Pergi, ada Kita, sama Untuk Bintang. Oke. Mulailah di situ gua ikut masuk di situ dan gua kan orangnya juga lumayan gatel ya. Lumayan gatel maksud gua ikut masuk terlibat musik, mengaransemen bareng segala macem. Akhirnya 3 lagu itu kami bikin dan luar biasa responnya bro. Oke. Karena kan waktu saat itu memang itu sudah ada pintu lah ya. Udah ada Sony-nya udah mulai kebuka. Udah ada pintu lah Indie 10. Ya. Nama Coklat juga udah makin didengar di Jakarta dan Bandung segala macam akhirnya. Tapi tetap kita gerilya juga tuh nawarin ke beberapa label. Kan udah ada nih si Indie 10 Sony ya. Tapi kan itu kan yang namanya Indie 10 itu juga tetap aja 10 band itu untuk dikasih peluang punya album sendiri-sendiri itu kan juga cuma 1-2 nggak semudah itu juga bro. Tetap perlu harus kasih karya bagus segala macam lah. Akhirnya juga tetap nawarin beberapa band dan pada masa itu benar-benar kayak anak kampus banget deh. Pergi masih naik kereta pada zaman itu. Kereta dulu bukan secepat sekarang. Naik kereta pagi nyebarin ke label, sore balik lagi ke Bandung kayak gitulah. Nggak ada yang punya mobil. Ada punya mobil, ada waktu itu Ervin sama Kikan waktu itu mobil operasional mobil Ervin lah. Tapi kan kalau naik kereta kan di Gambir tuh kan Sony dekat. Oh iya pada saat itu soalnya di sana semua. Seingat gue tuh nawarinnya pada saat itu tuh ada ke Musika, ke Sony sama ke EMI. Oh EMI, iya. Responnya tuh Sony sama EMI sama 3 lagu itu positif banget. Oke. Enggak Sony agak 50-50, EMI pada saat itu bener-bener kayak ngebet banget. Kok Sony malah yang 50-50 ya? Oke. Gue cerita dulu nih ya. Ini ada cerita seru nih. Jadi akhirnya ketika respon EMI pada saat itu luar biasa, kan yang namanya kita anak band kan, yang respon luar biasa dong yang kita. Iya. Wah ini dia nih mereka udah. Wah kita mau bikinin album segala macam. Sampai akhirnya
kita udah meeting berkali-kali, kita udah nyetor lagu, udah balik lagi ke Bandung, udah workshop lagi tuh. Workshop, Wah, bikin gila zaman dulu bro. Kayaknya sih kreatif banget ya. Coklat itu bisa bikin 25 lagu dalam beberapa sih untuk udah nyetor ke si Karena dulu nggak ada single ya, album. Iya. CMI juga udah respon. Wah, kita udah pilih nih 10 lagu, meeting. Udah first kontrak, udah disuruh baca, udah kayak gitu. Lagi kayak begitu, Sony masuk. Tiba-tiba mereka merespon positif. Maksud gue yang 50-50 itu mungkin kayaknya mereka belum dengerin banget. Payen belum dengerin pada saat itu. Gue nggak tahu kenapa ngasih ke mereka, Payen belum dengerin. Oke. Dan tiba-tiba namanya label ke label ya. Jadi kayaknya tuh mau si Cats, setiap label tuh punya agent deh kayaknya. Bukan, mereka kan ngumpul Iya. setiap hari apa? Wah, ini si memang mau ngambil coklat. Kan itu kan band gue. Iya. Ada opsi sebenarnya kalau Inditen tuh kalau pasal 1 tahun. Oke. Tapi kan karena kita nggak direspon kan kita Ya pikir udah, nggak mau nih gitu. Plan B keluar ya. Tiba-tiba ini udah hampir ngomongin, udah hampir sign kontrak, Sony masuk. Terus dipanggil lah tuh Kikan, Roni, sama manajer Andre waktu itu namanya. Kikan, Roni, Robert lah, dipanggil lah gitu. Pak Ian marah dong. Iya. Kok bisa kalian mau ke sana? Dia bilang, kan kalian masih punya kontrak lah. Anak-anak kan bingung kan? Jawabannya ada seseorang lah waktu itu yang menerima label itu, dia merasa kalau materi coklat itu nggak enak menurut dia. 3 lagu itu. Akhirnya udah kasih tau dong, saya Sony udah ngasih. udah, gitu. akhirnya anak-anak juga lah Pak, kan kita udah ngasih gini segala macam. Ya pokoknya dijelasin lah. Kalau akhirnya bukannya main kabur-kabur aja gitu. Akhirnya di situ nggak bisa. Pokoknya kalian harus sama Sony. Dan dia merespon 3 lagu itu dia suka gitu loh. Belok tengah jalan bro. Diperebutkan dong ya. Itu belok tengah jalan bro, datang ke EMI. Lu gak enak dong lu ke EMI. Gila bro. EMI pada saat itu siapa? Aduh siapa sih namanya? Gak enak banget dong lu. Bro, bayangin. Kan biasanya kita dikirim, kan pada saat itu juga label-label internasional baru masuk ya. Iya. Ada Warner, ada BMG, ada EMI, ada Sony. Itu lumayan merubah peta industri musik kita. Iya. Kami datang ke sana lagi, menjelaskan apa adanya. Untungnya mereka paham kontrak lah, karena daripada gimana-gimana kan. Iya. Akhirnya, karena kan mereka biasanya kan kalau dikirim kontrak satu tuh disuruh pelajari dulu kan. Iya. Dengan kedatangan kedua, merevisi, kedatangan ketiga ini udah harusnya kedatangan ketiga. Malah jadi. Datang udah jelasin gini, udah paham, udah balik ke Sony. Udah dari situ mulailah perjalanan dengan Sony. Aman sama itu lu akhirnya dengan Sony. Ya. Dan di Sony berapa album men? Di Sony pada saat itu langsung dikontrak 4 album. Nah, ini waktu zamannya Sony, lu kan album pertama, berarti lu memang sudah member di album pertama ya. Ya. Jadi orang nggak begitu ngeh dengan si single sebenarnya. Ya. Karena gue juga taunya baru dari sekarang nih. Gue taunya lu pendirinya malah. Jadi lu keluar nih dengan formasi, berarti nggak ada Ernest ya? Belum ada Ernest. Keluar nih, bagus penjualan Pak. Jadi waktu album pertama itu tuh gue inget banget Pak Ian bilang, dia bilang gini, Ceylon Seven sama Padi udah ngebom bro. Itu udah ngebom. Mereka itu Sony juga ya? Sony juga. Mereka udah jalan. Oh, itu udah duluan. Oh iya. Mereka udah jalan. Iya. Waktu itu Pak Ian bilang, ada kata-kata yang dia bilang pokoknya kita akan gue lupa tapi beda berapa bulan sama lu? Kita akan sukses di album kedua. Dia bilang begitu bro. Gue bilang, gue kan nggak terima. Enggak lah, gue harus album pertama dalam hati gitu. Album pertama kami harus gitu. Iya. Keluarlah single Pergi. Responnya positif. Oke. Lagu Pergi itu responnya positif. Bahkan nama coklat yang tadinya Inditen tuh makin berkibar. Makin berkibar. Okay. Kami buka manggung udah di Sumatera, Jawa. Berarti udah tour ya? Udah mana-mana. Oke. Tapi penjualan nggak naik. Oke. Penjualan pada saat itu 10.000 awal tuh cepat banget. Oke. Tapi habis itu stuck di belasan ribu, ya apa bener-bener. Tapi panggung jalan. Karena Sony lagi fokus sama Padi sama itu. Makanya dia udah bilang deh, ntar yang kedua ya. Ya.
Bisa aja labelnya. Iya. Terus. Nah, off air manggung terus segala macam dan kehidupan udah mulai berubah lah. Karena pindah Jakarta dong? belum. Karena kan maksud gue namanya anak kosan, finansial juga udah, walaupun masih album pertama yang nggak booming, manggung udah sering. Ya kan yang gede di panggung kan? Iya, nama juga makin di TV juga udah sering segala macam. Udah nggak ngekos lagi dong? Kuliah terbengkalai. Ngontrak rumah. Biasanya gitu. Kuliah udah karena jadwalnya udah kayak gitu segala macam, dan akhirnya di perjalanan album pertama itu juga banyak pembelajaran. Udah ada tur sama Netral, tur sama Geger, tur yang naik bus yang banyak pembelajaran di situ, sampai akhirnya udah ditagih album ini dong, materi untuk album kedua. Untuk album materi kedua udahlah. Nah, materi album kedua tuh udah lumayan agak PR tuh. Karena Kikan udah mulai balik Jakarta, bolak-balik. Oh iya, kuliah ya soalnya waktu itu ya. Iya. Enggak, Kikan kan memang tinggal di Jakarta. Pokoknya semua tuh anak Bandung tuh kuliah di Bandung. Oke. Kikan juga kuliah di Bandung? Udah di Bandung juga. Iya. Udah gitu. Tapi tetap jalan lah kami workshop segala macam. Workshop dulu di kosan gua tuh. Kosan gua segala macam, workshop segala macam, dan lagu udah akhirnya ketemu tuh Karma. Ini yang membuat coklat sebesar itu sekarang, salah satunya itu tuh Karma ya. Oke. Itu Karma itu. Karma tuh yang bikin siapa sih? Gua sama Kikan. Lu sama Kikan? Ya. Awalnya memang gua bikin musiknya dulu. Awal lagu itu adalah dari musik. Oke. Jadi lagu itu tuh yang menginspirasi tuh waktu itu lagunya ada riffnya Iron Maiden Wasted Years. Oh iya. Itu. Oh iya benar. Nah itu gua entah kenapa tiba-tiba gue dengan referensi itu gue bisa mainnya gitu. Bisa jadi 6/8. Pengen dari karena gitu kan. Gitu kan. Itu juga iya ya benar, gue nggak ngeh bahwa itu 6/8 loh men. Bener loh. Gitu ya. Iya. Oke. Karena pada saat itu kan banyak tuh album-album band alternatif yang udah 6/8 tuh lagu-lagunya, dan dengerin juga Collective Soul waktu itu yang Sign. Iya. Itu entah kenapa juga itu. Nah itu juga ada mirip-mirip juga tuh tipe-tipenya tuh. Itu bukan lagu yang musiknya tuh gue pikirin tiba-tiba jadi. Gue main gitar aja di rumah gitu, setelah denger musik. Jadi tuh riffnya kayak gitu. Jadi riff kayak gitu, akhirnya seinget gue waktu itu gue garap sama Ervin sama Roni. Ervin datang udah langsung, dia udah langsung kebayang drum segala macam, udah masih kosong banget. Kasihlah ke Kikan. Entah kenapa mungkin Kikan juga dapat wangsit ya ketika mendengarkan, men-challenge dia musik 6/8, ada riff gitar kayak gitu segala macam. Nggak begitu lama. Itu tuh nggak begitu lama, akhirnya dia bolak-balik kan, setiap datang dia workshop, kami latihan segala macam. Tiba-tiba dia datang dengan guys, judulnya Karma ya, ini liriknya. Menurut gua judul Karma aja tuh udah sesuatu sakral banget. Sesuatu yang sakral banget gitu. Karma gitu ya. Sesuatu hal yang udah gitu mendengar dia nyanyinya segala macam, itu udah akhirnya jadi mancing gua, akhirnya interlude-nya juga muncul kayak begitu. Jadi memang menurut gue lagu yang ajaib itu tuh suka memang datangnya tuh tanpa kasih effort yang kasih effort yang gila-gilaan deh. Iya. Dan itu pure lu yang bikin ininya, riffnya ya. Iya. Gokil situ. Gue bilang, wah gila nih, bahaya nih gue bilang nih lagu. Ya udah gitu, Kikan datang dengan judul Karma dan lirik lagu yang bener-bener kayak anger tapi female anger gitu loh. Maksud gue kan Kikan itu selalu jago bikin lagu sakit hati. Iya. Kayak dia selalu tersiksa mungkin. Kalau bikin lirik kayaknya rada-rada psycho gitu. Enggak, dia bagus loh bikin lirik. Iya.
Memang dia memang ngambil bahasa bukan Nggak tahu, nggak juga sih. Pokoknya dari album pertama aja tuh anger semua gitu. Pergi, terus sendiri, dendam. Oh iya. Kikan. What's wrong? Gak apa-apa, jadinya kan jadi duit ya. Ya udah tuh berturut-turut tuh udah dari lagu Karma. Pokoknya kami entah kenapa di album kedua itu akhirnya menyelesaikan demo itu sama 20-an lagu juga, bro. Itu juga udah Kikan datang lagi dengan lagu Jauh. Iya. Ervin buat musik dan Kikan datang dengan lagu Luka Lama. Itu juga ngeri. Pokoknya mungkin pelajaran sampai akhirnya album pertama tuh banyak banget mendapat insight akhirnya. Oh, makin mengenal industri dan makin bikin lagunya juga makin paham anak-anak dan ya tadi lagi-lagi nggak dipikirin ya. Udah tuh ngasih demo ke Pak Ian belasan lagu itu Langsung iya. Oh, udah. Langsung iya deh. Ya Pak Ian tuh langsung on sama lagu-lagunya. Udah langsung ini rekaman langsung ya, gini-gini segala macam. Dari album 1 tuh kami rekaman dulu di Hijau, di Hijau masih Radio Dalam tuh, bro. Iya. Terus Yang ada di ruko ya. Ngekos di dekat Radio Dalam juga, apa segala macam dan album kedua juga masih di situ di Hijau sama di Ara dulu studio. Ara tahu. Bragi tuh. Iya. Yang itu kan. Nah, situlah. Anak-anak Tapi masih anak Bandung nih. Masih masih bolak-balik ya Bandung ya. Kan zaman dulu kan rekaman gitu, bro. Kenapa sih lu? 3 bulan di Jakarta. Iya, kenapa sih lu nggak pindah Jakarta pada saat itu? Belum. Maksudnya masih love Bandung banget. Masih love lah. Bro, Bandung, bro. Jadi bisa sudah dong. Setik. Oke, terus? Oke. Udah tuh, bikin lagu, proses rekaman sambil manggung juga tuh. Over tuh Pasti. jalan terus lah, jalan segala macam. Dan agak-agak ngaco sih. Kenapa ngaco? Agak-agak ngaco. Orang kalau tahun zaman kita cerita aja yang seru-seru ya, buat pengalaman. Buat seru tuh, yang dulu. Maksud gue tuh zaman-zaman 90-an akhir, 2000-an segala macam di Radio Dalam segala macam. Yang namanya band tuh emang drug, sex, and rock and roll. Mamen. Maksud gue tuh. Tapi bukan di rock aja loh, semua kalangan pada saat itu. Itu datang dengan tidak terduga memang, bro. Maksud gue juga chaos tuh. Udah mulai, wah ketemu temen ini, apa, segala. Oh, ada ya masanya gitu ya? Ada masa. Ada masa itu ya? Ada rekaman, tapi masih kontrol lah. Mulai rekaman. Masih bisa kerja lah? Masih bisa kerja lah, segala macam. Dan prosesnya lancar sampai akhirnya mau memasuki album kedua, Robert itu mengundurkan diri. Gitaris. Pantes gue nggak tahu ada dia ya. Berempat. Formasi Coklat tuh album Rasa Baru tuh berempat. Jadi cuman gitar, bass, drum, Kika nyanyi. Iya. Kika tuh bukan main keyboard ya? Sambil dia tuh dulu zaman di SMA tuh sebenarnya pemain keyboard band-band glam rock. Iya, cuma maksudnya dia main piano kan. Iya, tapi ya dengan kemampuan dia berpiano itu jadi pengetahuan dia nada, jadi bagus nadanya. Songwriternya bagus banget gitu. Nah, akhirnya adalah Ernest kebenaran satu kos dan gue juga tuh. Gue taunya Ernest tuh sempat jadi kru gue. Waktu di album 1. Iya. Oh, dia udah di Bandung juga. Udah di Bandung juga. Nah, Ernest berarti tahu dong lagu-lagu lu karena kru lu. Oke. Waktu pas masuk lu yang minta. Waktu itu jadi pas ketika akhirnya dia menjadi kru, pas Robert mundur, akhirnya sepakat kita menggunakan dia sebagai additional player karena dia juga main gitarnya juga mumpuni dan dia juga punya band reggae pada saat itu. Dia juga kalau dia lebih ke Britpop ya, lebih ke Radiohead segala macam pada zaman itu. Akhirnya dia main sama Coklat. Jadi dia jadi tandem gua sebagai gitaris satu lagi gitu. Karena memang Coklat dan gua memang terbiasa dengan ada ritme gitar lah. Tapi dia sudah menguasai karena tahu dia jadi kru lu ya. Dan referensi gue sama dia juga kan nggak jauh gitu, apa yang gue denger dia denger, apa yang dia denger gue pengen denger segala macam. Dan persis sebelum album kedua itu akhirnya gue ajak ke Jakarta,
Dia ikut mengisi lagu Jauh. Oh, jadi sempat ngisi di Iya, rekamannya. tapi belum jadi member ya. Iya. Nah, sambil jalan Oke. Nah, sambil jalan rekaman, manggung terus, selesai lagu Karma, selesai lagu album selesai, dirilis, ya jadwal manggung segala macam, Ernest sudah ikut. Dia masih additional player terus sampai selama album kedua. Berarti album kedua tuh cuma difoto cuma berempat? Cuman berempat doang. Oke. Udah lah, promo lah, jalan segala macam, tur segala macam. Bener bro, maksud gue Ragu Karma itu bener-bener bisa mengangkat nama Coklat dan membuat Coklat menjulang deh pokoknya. Gila ya. Karena jauh dong penjualan. wah gila bro, dari apa? Radio aja pada saat itu tuh di atas terus ya. Udah di mana-mana segala MTV di atas terus MTV ya. Oke. Dan kalaupun di lampu merah nih masih naik angkot. Pemain angkot udah nyanyiin tuh, ada tuh simpang di dekat BIP tuh salah satu tolak ukur tuh kalau lagu yang ngetop tuh pasti dimain pengamen. Lagi makan pengamen tuh mereka udah ngeliat Coklat udah pokoknya udah perubahan udah gila-gila ada. Perubahan hidup tuh udah Terus lain. gitu lagunya dia itu kan 6/8. Gue baru ngeh tuh 6/8 itu kan enak dimainin pakai gitar. Jeng gitu kan. Dan pada saat itu memang sepertinya lagu yang cenderung alternatif rock cewek itu lagi nggak ada ya. Kan jarang banget kan pada saat itu ya. Ya udah lagu Karma naik segala macem, jadwal juga makin menggila segala macem, susul lagi tuh lagu Jauh, makin bus lagi gitu loh. Intinya berapa single waktu pas album itu dibikinin klip? 4. Wah itu naik banget berarti. Biasanya kan 2, 3 kalau udah naik, kalau naik banget lebih dari 3. Lagu Jauh juga makin naik segala macem. Tiba-tiba di tengah perjalanan tuh dapat project lagu soundtrack, lagu film nasional. Apa tuh? Bendera. Loh, itu bukan di album ya? Bukan. Tapi akhirnya disisipkan repackage. Oh, tadinya nggak ada tuh bendera ya? Tadi nggak ada. Nah, akhirnya entah kenapa ada sebuah proyek film indie, lagu judulnya Bendera. Mereka minta soundtracknya ke Sony Music. Waktu itu entah spesifik atau gua nggak paham juga, pokoknya lagu itu yang bikinin Eros Elawan Seven. Itu yang bikin lagunya Eros? Bendera itu yang bikin Eros. Oke. Akhirnya Kikan dipanggil Sony pada saat itu kalau mau ada proyek lagu Bendera. Lagi tur, dikirimlah kaset. Kaset itu. Masih kaset. Pokoknya Kikan bilang, kita bakal proyek ini ya, terus sama manajer juga, ini coba deh, gimana deh caranya, mungkin nggak kita garap, mungkin nggak kita mau atau apa segala macam gitu loh. Nah akhirnya, gue inget banget, gue sempat pindah kos di dekat SMA 3 Bandung tuh. Oh, SMA 3. Tuh gue, Roni sama Ervin tuh ngedengerin lagu, tapi sebelumnya gue dengerin dulu. Jadi Eros itu bener-bener ballad kayak akustikan. Biar saja ku ceng. Elawan Seven banget. Tadinya tuh lagunya bukan yang Iya, bukan. Akhirnya waktu itu SMS-an gue inget banget SMS Eros kalau lagunya jadi ngerok gimana? Agak upbeat segala macam, karena waktu itu gue denger entah kenapa waktu itu gue kebayang kalau lagunya harus pumping, harus anthem, harus upbeat segala macam. Kata Eros, monggo, silakan aja gitu loh. Udah akhirnya garap secara singkat waktu itu. Oh ya, seperti apalah lagunya kayak macam. Terus ingat banget kami main di Malang. Rekaman handphone itu didengerin Kikan dengerin lagunya juga oke. Terus udah Kikan finishing lah, dia garap-garap segala macam, mungkin dia dipakai piano apa rumahnya, akhirnya rekaman lah di Musika balik dari tour itu. Balik dari Musika dan Eros juga datang, udah tengah jalan tuh udah macam Eros tuh datang langsung dia seneng lah dengan udah tuh. Itu lo bikin gila ya, itu kan jadi ciri khas banget tuh. Oke, terus. Nah, tadinya
Pak Ian itu sempat bilang, ya ini akhirnya kami on ya, kami jalan gitu dengan lagu Bendera. Pak Ian itu sempat bilang kalau ya lagu Bendera sih dengan tema-tema kayak gini mungkin ya mungkin nggak naik ya, mungkin apa ya gitulah ya. Iya. Ya label siapa sih yang memperkirakan? Karena kan pada saat itu tuh semua lagu chart kan lagu cinta semua, apalagi Coklat dengan Karma, dengan Jauh, apapun lah lagu Sound Seven, Padi segala macam lagu chart kita benar-benar tema cinta kan. Tiba-tiba dirilis lah itu lagu Bendera, naik juga dong Bu di chart. Gila. Number one bro di antara lagu-lagu cinta, lu kebayang nggak sih? Itu unpredictable sih kalau lagu Bendera. Tema kayak begitu. Ada 2 band yang unpredictable tuh ada 2. Satu lagu soal kebangsaan lo, satu soal ulang tahun. Jamrut. Itu gila. Itu gak, kapan sih lagu ulang tahun bisa naik ngalahin Happy Birthday? Dia lo kayak lo juga kan. Iya. Setiap mau 17-an lagu lo udah semuanya. Iya. Gila jadi lagu nasional men. Iya, itu Oke. kita kan dulu hanya punya lagu kebiar-kebiar ya. Iya. Rilislah Bendera itu akhirnya menguasai chart di segala macam, itu juga temanya juga nasional, bro. Iya. Udah itu bener-bener acara yang nasional, acara apa segala macam tuh bener-bener yang kayak menambah lagi apa buat Coklat tuh apa peluru lagi gitu loh. Men gue mau nanya dulu. Setiap 17 Agustusan banjir. Wah gila. Kemarin itu tahun kemarin itu 30 hari itu ada kali 24 kali manggung. Kan gila ini. Sehari itu ada yang 2, ada yang 3. Kita ngobrol. Ada anak band. Dia yang paling banyak duit itu apa? Coklat. Gitu. Apalagi bikin lagu ya. Ya maksudnya kan lu manggungnya kan lu bawain dong gitu. Lagu kan. itu juga kayak membuka pintu semua band akhirnya mau bikin lagu nasional. Mau bikin lagi nasional. Tapi anthemnya itu dapat sih karena harmonisasinya yang lu setiap aransemen bagus di situ. Bahkan waktu itu sempat ada mau dijadiin lagu salah satu lagu apa sih nasional lah gitu, tapi gue dan anak-anak nanti kita ke Seknek yuk ngurus ini teman gue sama anak-anak pikir nggak perlu sih, lagu itu juga udah jadi nasionalisme. Nggak usah diapain juga udah jadi. Dan gue feeling gue ya lagu itu selama Republik ini masih ada masih terus dipakai, masih akan terus dipakai gitu loh. Semua pakai lagu. Ya udah jalan tuh lagu nasional, habis itu keluar lagi Luka Lama lagi terus aja. Perjalanan album kedua itu memang benar-benar indah ya, benar-benar indah, manggung segala macem. Terus nah menjelang album ketiga itu mulai tuh akhirnya Kikan udah benar-benar stay Jakarta, Roni udah pindah ke Jakarta, Ernest juga walaupun additional player juga udah tinggal di Jakarta, dan gue juga pindah ke Jakarta. Jadi udah anak Jakarta ya, semua. Nikah udah segala macam lah. Kehidupannya udah pada berkeluarga segala macam. Dan album ketiga garap. Sebelum album ketiga akhirnya kami memutuskan untuk Ernest jadi member. Karena urgensi kebutuhan terhadap dia udah sangat tinggi. Yang lintas apa? Kakaknya bukan? Bareng, tapi ya gue yang termasuk lah. Maksud gue, kebutuhan yang lain juga merasa udah nyaman dengan Ernest. Udah nyaman, yang penting nyaman kan? Udah nyaman secara permainan, secara kebutuhan performance-nya, secara nongkrong, gaul, gabungnya juga udah pas. Udah akhirnya makin jalan dan gimana pas nyampein lu, Ben? Yang nyampe itu semua Pak lu Kikan aja, bukan lu di rumah. Bukan. Kikan ngomong ya dia sampai gemeteran gitu. Iya, dia cerita kan di podcast gue mau sampai nangis gue sama abang gue itu gitu. Sampai gue cium tangan anak abang gue. Akhirnya ya udah di journey with 5 member itu. Makin jalan, makin segala macem dengan keliarannya ya. Kita lah. Ngeband segala macem. Nah di album ketiga itu rilis lah Segitiga. Makin on lagi. Maksud gue memang apa? Kayaknya kalau band tuh pada zaman dulu kalau udah dapat sesuatu, tinggal lu jaga sebaiknya, maintain itu udah. Terus lu dengar gak dulu ada mitos? Kita harus 3 album harus produk terus nih. Kalau produk di sampai ketiga
Bahaya nih. Bahaya. Jadi kita kalau Kelar udah tuh. 3 album aman kita kesananya, bener kan? Ada kan lu pernah denger itu kan? Makanya kita jaga 3 album. Aman lu 3 album ya. Oke. Udah jalan album ketiga. Di album keberapa ya? Udah mulai menuju album keempat tuh udah mulai apa ya? Udah mulai gimana ya? Lu kalau band tuh zaman dulu kan kalau kita tour tuh bisa lama nggak pulang, bro. Wah, Di bis gitu. ketemu mulu, di pesawat ketemu mulu, di hotel udah kayak yang Kita tuh ada fatigue ya kan, bro? Iya betul. Ya kan? Banget. Lu juga pasti ngerasain kan? Iya dong. Kita tuh bener-bener pulang ke Jakarta kadang-kadang ya. Kita pulang ke Jakarta itu cuma buat TV sebenarnya. Iya. Pergi lagi keluar otak. Kayaknya pada bentar lagi udah nyampe rumah nggak bisa cabut lagi. Iya. Itu cuma gitu. Kalau nggak manggung promo Iya per TV kan. TV. Terus TV kan kalau kita nggak jalanin kan suka ngambek. Iya gitu. TV. Pokoknya benar-benar kayak yang kayak mesin banget deh Wah, kita. gila kita tuh lebih dari karyawan sebenarnya. Iya, benar-benar kayak mesin banget ketemu di sini. Sebulan tuh bisa 30 hari kita main. Bener. Beneran. Jadi kita ngebayangin tuh yang sekarang lagi Iya. top ya. Yoi. Tapi lu gini deh, lu sekarang dikasih gitu lagi juga rada-rada kayaknya nggak kuat. Justru gue bilang bisa bubar. Bisa bubar. Bisa berjalan, bro. Iya, nah itu ya. Jadi dulu tuh kita tuh bisa begitu. Tour itu bisa 2 bulan nggak pulang. Makanya kadang-kadang tuh orang mungkin bertanya gitu, kenapa sih band udah ngetop bisa bubar? Kenapa sih udah ngetop band membernya bisa keluar segala macam? Itu mungkin orang nggak paham apa yang dirasakan di internal gitu. Sekarang gue paham kenapa Beatles bubar. Yes. Bener gak? Iya. Lu ada yang tanya, sayang banget udah gede gitu ya kan? Ya kan kayak gitu bisa di tengah jalan orang nyapa mulu, kita harus senyum mulu, ada yang datang tiba-tiba tahu alamat rumah, tiba-tiba. Iya. Telepon harus ganti mulu kita kan? Ya segala macam. Nomor telepon harus ganti kita dulu kalau nggak Apalagi kan pada saat itu mungkin kita nggak sedewasa itu ya untuk bisa menikmati itu dengan bijak ya. bijak ya. Ikut kitanya. Iya, bener-bener. Kitanya ikut. Pergi kerja, malam temen ngajak kemana ikut juga. Jakarta bro, pada masa itu. Jakarta bro. Gua kalau nggak ketemu di panggung, ya di tempat yang lain lah. Mau di klub kita. Di klub kita. Nah itu kehidupan anak band lah. Oke, sampai album Putih begitu. Ya, setelah album ketiga itu hubungan udah gak asik bro. Udah nggak asik. Karena fatigue itu ya. Karena fatigue itu, karena sensitif. Tapi gila sih itu. Itu memang bener itu pernah kerasa. Sensitif, terus segala macem. Terus nggak asiknya tuh karena boring kali. boring juga ada. Terus di-push terlalu. Label nge-push terus. Iya betul itu sih. Harus bikin album lagi, apa segala macem. Bener-bener. Tapi sebenarnya kan itu nggak bisa kita salahin Nggak juga. bisa Ya. kita salahin. Karena Justru kita butuh itu sebenarnya. kita nggak bisa menghandle aja. Emosi kita masih muda. Nggak bisa menghandle segala macam. Terus udah mulai. Kalau gua sih ngerasain memang setelah album ketiga itu hubungan tuh udah nggak bisa kayak dulu yang di ruangan tuh bisa bikin lagu bareng apa mengeluarkan ide. Udah sendiri-sendiri datang manggung gitu-gitu segala macam. Album keempat itu udah mulai biasa aja. Jualan biasa aja. Ratusan ribu juga tapi ya. Ya. Dan lu juga nggak lu pikirin kan? Nggak pikirin. Ya udah biasa aja. Sampai ke titik situ ya. Album keempat jalan. Kirain nyantai ya. Bisa keluarin The Best. Effort lagi. The Best jalan. Di tengah jalan ketemu ide. Akhirnya bikin lagu album nasional tuh. Yang full lagu nasional. Pernah dibikin Coklat tuh. Oh gua nggak tahu. Iya, Kebiar-kebiar Satu Nusa Satu Bangsa. Tanah Airku segala macam. Itu dari label Itu ya? image Coklat makin kuat. Dan ini gue mau ada cerita lucu nih ya. Oke. Pokoknya kan semua presiden RI mulai dari zaman Coklat, dari zaman Megawati, SBY, Jokowi, Prabowo juga, itu pokoknya udah pernah manggung deh. Oke. Nah pas zaman Megawati ini ada yang lucu nih. Jadi waktu itu manggung di JACC, acara Ibu Mega nih. Si panitianya nih udah ngomong nih, manajer gue udah bilang nih kan, ini ya apa? Pokoknya kita pengen ngeband, kita pengen live. Oke. Nggak usah, playback aja. Oh. Jadi iya, acara udah disusun tuh, ada tari, ada itu jadi satu. Udah playback aja, playback.
Ya udah kita playback nih. Pas kita datang, sound system gede segala macem. Tapi kesel amat ya. Ya gue nggak tahu ya. Apa lah cara kayak gitu kan. Apa tujuannya? Iya. Udah nih penutupannya coklat nih. Ibu Mega tuh di depan tuh. Megawati segala macam. Coklat main, wah lagu bendera kita. Udah manggung nih kan playback nih ya. Bego. Tadinya kan penonton itu ya mungkin tari-tari apa-apa. Iya. Ya mungkin boring ya. Ya bagus dong jadi pas lagu coklat berdiri semua. Gue segala macam. Selesai satu lagu lagi. Mampus. Lu kan gak nyala ini lo. Mampus. Wah gila. Wah itu di panggung bener-bener kayak Ervin main drum itu udah lempar sticknya ke penonton. Tanda bahwa udah selesai. Tommy Lee banget. Dengan sarung tangannya. Lagi. Terus Ibu Mega bilang, anjir. Terus gimana? diputar lagi benderanya bro. Lagu sama panitianya diputar lagi dong bendera. Ya, tapi memang tetap heboh lagi. Tapi kan basi ya. Basi. Udah selesai acara, foto bareng. Ibu Mega naik ke panggung. Foto sebelah Kikan. Dia ngomong apa dong ke Kikan? Emang kalian gak punya lagu lain ya? Kikan mukanya. Gila nih panitianya nih. Wah gila bro. Panitia dia cari manajer gua ngilang. Enggak, saya lagunya banyak. Bendera 1, bendera 2, bendera 3, bendera 4. Kan nggak mungkin di situ Kikan menjelaskan. Soalnya begini bu. Iya nggak mungkin. Anjir itu bendera tuh. Wah itu selesai tuh. Awkward itu. Kalian anak-anak tuh kayak mau marah ke manajer, kayak mau apa. Itu diinget dong pasti sama kepala negara, presiden. Jadi ini sekarang presiden. Kalian bawa siapa yang manggung acara tahun ini? Coklat lah. Oh yang lagunya bendera semua itu ya. Rese banget. Hah? Aduh, ini kalau nyala nih udah lagu semua keluar nih, ya kan? Wah, awkward tuh bener tuh, males banget. Oke. Itu salah satu. Bu Mega itu ya. Jadi kalau Bu Mega nonton, itu alasannya. Oke. Album keempat, lu berjalan dengan setengah hati. Udah, ya. Iya kan? With your own business masing-masing ya. Berpengaruh nggak ke album kelima? Sangat bro. Album kelima juga dari hati itu salah itu menurut gua album yang paling kurang gaungnya, kurang ngehits lah. Karena memang kondisi kami udah gitu juga gini deh. Apapun yang terjadi ya, kalau internal band itu nggak asik, itu pasti mungkin aura, vibe-nya nggak enak. Vibe-nya nggak enak. Betul. Manggung tetap jalan bro. Manggung tuh tetap jalan segala macam. Tapi udah nggak menarik. Terus udah gitu juga. Ini dengan formasi. Kami udah males promo. Formasi yang sama ya. Udah males promo bro. Disuruh promo nggak mau. Kami nggak mau promo. Sampai Sony itu udah sempat mengecap. Kalau mau apa-apa, emang Coklat mau promo apa segala macam. Kan zaman dulu kalau nggak promo kan kelar bro. Kelar. Oh sempat begitu. Sempat kayak gitu. Emang udah bener-bener kayak yang satu udah ngetop, 2 udah punya duit. Ya. Duit pada saat itu masih belum kerasa, masih ada. Ya. Yang ketiga dipicunya sama ya Fatik tadi, bosan dan segala macam permasalahannya. Jadi pas di album kelima ini berarti lu mengalami yang ya terserah deh mau nggak naik ya nggak apa-apa, nggak matters buat lu waktu itu. Oh iya, lu sama. Berarti memang anak band begitu ya. Oke terus nggak matters di situ. Dan salah satunya adalah Kikan pada saat itu juga single mother ya. Oh udah nikah, ya, divorce. Divorce ya, udah divorce. Dia juga jadi ya gimana sih orang lagi mengalami kayak gitu, jadwal manggung mulu, anaknya tinggal-tinggal, terus udah gitu. Pada saat itu Ernest sama Roni party lover banget. Wah gila bro.
Bener-bener. Iya. Ya kayak gitu lah segala macam. Terus kondisi kayak gitu juga akhirnya gue bikin side project, gue bikin konspirasi pada saat waktu itu. Kita ketemu kan? Ya. Itu lu sama si sama Pupen. Marcel sama Romi gitu loh. Ya mulai itu pokoknya. Ya itu zamannya itu gua ya. Kan juga kayak mencari sesuatu hal yang. Iya. Gue harus sehat juga nih bermusik segala macam. Kondisi itu bener-bener kayak nggak vibe-nya nggak asik. Bener 2010. Kikan minta mengundurkan diri. Wah, ini ngeri nih Pak. Ngeri bro. Lu yang reaksi lu pada saat itu, lu sedih apa marah? Oke. Mungkin agak mundur dikit aja. Oke. Setahun 2 tahun sebelum 2010 tadi kan gue udah bilang tuh kondisi tuh nggak kondusif ya. Iya. Itu emang bener setiap tour tuh kami harus selalu ada botol alkohol. Iya. Selalu harus ada all member kecuali si Kikan. Kecuali Ervin. Kecuali Ervin. Kikan juga dong. Kecuali Ervin. Oke. Chaos bro. Emang bener-bener all kind of stuff. Ini all kind of dead stuff. Rockstar style ya. Maksud gue jadi entah kenapa maksudnya biar Iya gue ngerti. Supaya mulus-mulus aja lah. Aja biar itu apa segala macam. Supaya asik lah. Jadi benar-benar nggak bisa dikontrol. Manajemen, kru segala macam juga udah nggak bisa mengontrol kami segala macam. Manggung sampai akhirnya berpikir juga udah kebayangkan loh. Udah ngaco kan? Udah ngaco. Udah ngaco segala macam. Sampai akhirnya Kikan mengundurkan diri 2010. Nah 2010 mengundurkan diri itu rasa marah iya, kecewa iya, sedih iya. Hopeless iya juga. Apa marah lu membuat malah lu nggak ada lu, gue bisa. Ada rasa kayak gitu. Sebenarnya bukan kayak gitu karena gini loh bro. This is my life. Ini kehidupan gua gitu loh. Ini sumber kehidupan gua. Ini gua harus menjalankan ini karena ini untuk kehidupan gua. Anak band banget kan, musik banget karena kan memang ya kan kita gila bro, zaman itu hidup dari musik itu hidup banget kan bro, banget. Nah jadi ketika akhirnya ada kejadian kayak gitu tuh kayak mau ngambil hidup lu jadinya. Wah, ya gua dan teman-teman harus berpikir ya kita harus nurusin ini, kita harus nurusin ini nggak apapun ininya. Dan memang pada saat itu juga Kikan juga memang bilang kalian cari vokalis. Kalian harus cari vokalis. Coklat harus terus jalan gitu loh. Nggak ada penolakan dari lu. Ngapain sih udah nggak usah keluar deh. Udahlah. Kita mendingan. Proses itu udah terjadi. Udah terjadi ya. Proses itu tuh udah terjadi lah apa segala macam sampai akhirnya memang nggak bisa ditahan lagi. Memang Kikan harus keluar. Oke. Mungkin dia juga kehidupan pribadinya atau apanya kan nggak punya alasan sendiri. Punya alasan tersendiri lah. Ya udah Kikan keluar dan bilang ke label, bilang ke segala macam kami mau jalan Pak. Tapi memang pada saat itu Kikan keluar, akhirnya kami langsung bersiap. Nyari-nyari lah, langsung audisi segala macam. Oke. Audisi Gua ngerti posisi lu karena harus ya. Iya segala macam. Terus akhirnya lu kebayang nggak sih? Gue lupa bulan November apa ya? Jadwal bulan Januari apa coklat apa 2 bulan ke depan tuh jadwal coklat masih ada, bahkan mungkin 3 bulan ke depan setelah dia ngundurin. Oke. Lu kebayang nggak jalannya coklat tuh kayak apa? Itu udah benar-benar nggak ngobrol. Kikan emang udah keluar dan ngabisin kontrak aja bro. Walaupun Kikan udah keluar tapi ngabisin kontrak habis 3 bulan. Daripada kami dikena ya. Oke. Itu rasanya nggak enak banget tuh. Waduh bro. Udah gitu pada saat itu kalau kami bicara kubu-kubu, Ervin tuh kubu Kikan banget. Kenapa? Ya nggak tahu dia emang. Pokoknya itu ada kubu-kubuan. Iya gitu segala macam. Lu berarti Ernest sama Roni. Oke. Roni Kikan sama Ervin gitu loh. Kru terpecah juga. Roni, Kikan sama Ervin. Enggak, Roni, gue, Ernest. Dia berdua. Iya. Wah, berarti lu di panggung ketawa apa itu sandiwara tuh ya? Wah, sandiwara bro. Anjir.
Nggak enak tuh. Udah nggak ada doa lagi, nggak ada apa, nggak ada latihan, nggak ada apa, nggak. Wah gila bro. Udah jalan tuh sampai akhirnya titik Kikan keluar. Tapi memang dalam 3 bulan itu kan gue juga preparation ya, maksudnya cari-cari juga segala. Ya don't mind juga Kika kan udah. Iya. Oke. Terus Kikan juga bilang kan cari. Akhirnya audisi dapat Sarah Idol, Sarah Haju. oh si Roni. Iya. Ini oke. Sarah Haju. Sarah Haju jadi vokalis. Sempat jadi vokalis lo. Oke. Setahun lebih lah, sempat ngeluarin 2 single. Berarti sempat manggung-manggung sama dia. Manggung. Oke. Jadi Kikan keluar tanpa jeda lama tuh udah bersiap lah. Jalan lah bersama Sarah segala macam, ngeluarin 2 single Tanpa Rasa sama Drama lumayan naik. Lumayan naik pada saat itu. Lumayan naik, lumayan Berarti lu putar. hope lu masih ada dah. Iya. Dengan itu. Tapi bro, selama perjalanan itu, pas akhirnya kami muncul dan Kikan memang akhirnya terpublish kalau Kikan itu udah enggak. Itu zaman Twitter bro, wah gila bro. Nah, wah anjrit, masih emosional, masih muda kan. Ernest bagian Iya. Sosmed. bagian sosmed, Ernest sama Roni itu Dijabanin lagi. emosinya kan gila. Iya. Wah ngejabanin bro. Yang pada ngebanding-bandingin wah, apa ya. ini wah dijabanin itu ganggu kan baca sosmed dikit aja wah. Iya. Masih muda Itu kan? Masih baru-barunya soalnya kan sosmed itu. Wah, anjing itu kehidupan effort buat ngadepin itu bro. Itu menyita energi. Oke. Sembari jalan manggung juga jalan tuh, lumayan jalan tuh sama Sarah. Mereka tuh apa sih masalahnya? Mau menyalahkan lu Iya. karena lu ya, maksudnya kenapa sih kan dikeluarin gitu ya gitu. Stupid people kalau dibilang. Ya, oke. Stupid apa trimoron lah dibilang Iya, gua iya, bertiga iya. itu apalah. Bukan hanya orang fans, Ntar lu- seniman juga, musisi juga. Emang pas Kikan keluar, Erwin keluar? Ntar dulu. Oh belum nih. Tadinya belum. Erwin mau Oke. ikut audisi, jangan tiba-tiba di tengah jalan, kok ini anak nggak semangat ya, Oke. menghalangi kan udah tuh kita harus dapat vokalis ya kita harus jalan dong, Iya, kita iya, kan iya. ini hidup kita gitu. Sampai akhirnya kami putuskan mengeluarkan Erwin. Oh. Erwin itu bro, teman gue dari kecil loh, tetangga Wah, lu gue. berat banget tuh, Wah bro. gila, wah gila banget. Lo kebayang gak sih band yang tadinya asik-asik teman-teman Bandung jadi kayak gitu ya? Itu nggak bisa kalau di skenario kan tuh kok bisa begitulah. You guys nggak ngerti kalau ngeband itu Iya, ada hal-hal yang psikologis bisa terjadi kayak gitu bisa banget, terjadi. banget. Itu benar. Wow. Terus akhirnya jalan sama Sarah. Sarah juga cewek kan bro. Ngadepin Twitter, wah stres dia bro. Oh iya benar. Stres dia. Dibanding-bandingin Udah segala gitu dia. macam kan. Zaman itu kan masih sering ada TV pagi tuh, dahsyat inbox sampai dia falas nyanyi, sampai stres, sampai segala macem, sampai bener-bener akhirnya berantakan juga bro, berantakan segala macem. 1,5 tahun ganti vokalis lagi. Berarti drummer pada saat itu udah bukan Erwin. Udah Otto namanya Otto Omelet. Oke. Oh band Omelet ya? Ya, Oke. Ganti lagi. vokalis ganti lagi sama Jacqueline. Jacqueline. Oke. Jacqueline nobody ya, maksudnya dia bukan orang populer segala. Bukan dari Idol, bukan. Sarah Idol tetap ada popularitinya lah Iya, iya. gitu lah. Jalan sama Jacqueline sama juga pokoknya menghadapi kayak begitu tuh di Twitter kan gila kan bro, mulut orang di Indonesia di Twitter kan. Berarti fans lu militan banget ya? Wah gila bro, bukan hanya yang fans bro, orang-orang yang biasa, musisi-musisi yang kenal teman segala macam. Ketemu nih di panggung, ketemu nih di dahsyat segala macam, lo, lu kok ganti sih nggak enak vokalis lo. Wah serius? Dibalas, kita balas, kadang gua, kadang Ernest, kadang gobloknya kita juga Kepancing ya kepancing. Oh I see. Apalagi pada saat setahun Kikan ngundurin diri tuh, dia jalan juga lagi solonya. Dan sama Erwin pula lagi. Ah iya bener. Lu kebayang gak sih? Itu berjalan sampai 12 tahun. Dia gua nggak perlu detail lah. 12 tahun itu anjrit udah gitu. Ketika sama Jacqueline jalan tengah jalan Ernest keluar. Nah itu tuh. Itu yang udah ngancurin banget itu. Wah gila. Itu kan ibaratnya basic terakhir lo kan. Adek gue yang harusnya ada di sebelah gue gitu. Gue benar-benar kayak yang gue sampai bilang sama Ernest,
Dia manggil gue Uda, gue manggil dia kakak kan. Jadi kalau di rumah tuh abang, Uda, kakak, dedek. Iya. Gue bilang sama dia, Kak, kita kehilangan Ervin sama Kikan itu berat banget. Berat. Udah berat banget, gue bilang, udah berat banget. Dan sekarang kakak juga harus out. Nggak kebayang sih udah kayak gimana segala macam. Tapi dengan alasan yang mungkin dia pernah cerita segala macam, kalau memang nggak bisa, dia harus mengundurkan diri. Mungkin dia juga udah merasa nggak aman, bukan nggak merasa nggak nyaman di coklat, Nggak aman juga buat kedepannya dan dia juga akhirnya menjalankan bisnis segala macam. Dia banyak Iya, dia banyak bisnis kalau segala macam. Jadi menurut dia nggak worth it. Iya, lu kalau pengen tahu alasannya kenapa lu di ini kan ada yang Ernest. Ernest juga bilang waktu itu sempat langsung nggak nanya malu berapa lama ya. That's life, maksud gua. Alasan-alasan atau apa segala macam itu yang tadi yang nggak masuk akal kita bisa mengerti sekarang ya. Gue bisa bilang sekarang, tapi gue mengalami kalau grafik tuh gila banget bro. Ya wartawan lah, temen lah, apalah segala macam. Tapi tetap gue harus jalan nih, dan si Ernest juga keluar lah. Tapi coklat jalan bro. Tapi terus terang tidak seperkasa zaman dulu, tidak seperkasa coklat. Ya, gue harus bisa bertahan dengan... Lo sama Roni dong berarti? Sama Roni. Jalan-jalan terus event-event yang gimana. Segala macam jenis. Ya pokoknya event. untuk bertahan lu terus apapun lu lakukan. Bisa jalan. Sampai akhirnya di tengah jalan juga bertemu Axel. Oh iya, si Axel juga. Bertemu Axel, terus... Jacqueline udah mengundurkan diri karena dia juga hamil. Ketemu sama Ayu. Pernah juga di podcast gua. Iya. Ketemu sama Ayu. Bertemu sama Ayu tuh sebuah energi yang positif. Seru lah. Coklat itu lumayan jadi omongan lagi pada saat itu. Ayu vokalis. Ayu keren juga gitu. Dan dia juga punya referensi 90s juga kan. Jalan sama Ayu, manggung juga jalan. Bukan bermaksud apa-apa, tapi maksud gua di tengah jalan ya dia punya kehidupan juga, dan dia kan memang waktu itu Coklat featuring Ayu ya. Ya. Oh bukan member ya waktu itu ya? Sudah member tapi namanya sampai akhirnya jadi Coklat. Sampai akhirnya jadi Coklat, oke. Di tengah jalan memang Ayu hamil. Ya kalau perempuan memang kita itu ya harus itulah. Bukan salah-salahan, bukan benar-benaran, tapi ya itulah. Kalau perempuan pasti ada proses itunya. Itu perjalanan gitu loh, itu perjalanan hidup gitu loh, dan lu mungkin off lagi, delay lagi. Masuklah Astrid mana nih? Astrid penyanyi Ratu Cahaya. Serius pernah juga? Sempat jalan sama Astrid. baru pulang dari sini. Iya. Sempat jalan sama Astrid. Sempet deh, gue malah nggak nge. Tapi featuring ya. Oh featuring, oke. Itu lumayan lama, hampir setahun jalan sama Astrid. Jalan juga, job segala macam. Tapi tetap maksud gue tuh apa ya? Gue tuh bermusik selalu menggebu-gebu. Ya, nggak ada yang bercanda malu. Ya. Harus serius semuanya, gitu kan? Gue menggebu-gebu, tapi dengan kejadian atau dinamika kayak gitu tuh kan, luar biasa banget. Hanteman kiri kanan atas bawah, kok begini? Gua apa segala macam itu, sampai pada akhirnya Astrid itu lebih ngalir aja lah sama Astrid. Asik juga mainin lagu Coklat, mainin lagu dia, manggung juga jalan. Terus Ayu udah selesai sama anaknya, sempat manggung lagi. Sempat juga. Sama Astrid lagi, tapi feel gua untuk akhirnya Coklat es keutuhan yang harus kita itu lagi tuh nggak dipungkiri luntur pelan-pelan. Paham kan maksud gue? Ngerti. Karena momentum itu gitu loh. Karena ada spark itu ya. Ya mungkin ya Axel on atau Ayu on kembali. Iya. Lu lagi enggak? Gua lagi enggak pada saat itu. Iya ngerti. Karena itu bukan kejadian yang maksud gua rencanakan dan gua
siap untuk menerima gitu loh. Betul. Udah pasang surut tiba-tiba harus turun lagi, harus naik lagi, harus gitu-gitu lagi segala macam. Oke. Pandemi. Oh, makin drop lagi dong. Pandemi segala macam lah gitu kan, segala macam. Nah, akhirnya entah kenapa ada di suatu momen. Nah, gini deh. 12 tahun, Bro. 12 tahun coklat OG formation bersama Kikan segala macam itu nggak bareng. 6 tahun pertama kami itu tidak ada komunikasi sama sekali. Berarti kalau dia ada di TV atau ada orang ngomong, gue nggak mau tahu. Gue bukan nggak suka apa, gue lebih baik menghindari hal-hal yang apa urusannya dengan Kikan dan coklat. Terserah deh gitu mau dia sampai apa. Segitunya ya. Sampai segitunya. 6 tahun berikutnya hanya ucapan selamat ulang tahun, kadang hari raya gitu. Ya. Udah mulai ada gitu-gitu doang. Kadang tiba-tiba ada pernah ketemu lah gitu-gitu segala macam. Tapi kayak gitu tuh kondisinya. Nah, selesai pandemi tuh gue tuh bener-bener kayak kangen banget sama Ervin sama Kikan. Sebenarnya tuh selalu sebenci-bencinya atau sekangen-kangennya tuh hubungan kami tuh nggak akan bisa dipisahkan. Gue lagi manggung di mana-mana. Kalau vokalisnya Kikan asik banget nih. Ternyata begitu juga dengan Kikan. Memorial. Orang-orang yang ngomong. Ya orang-orang. Begitu juga dengan Kikan. Kalau apa-apa, wah harusnya coklat nih. Oke. Selalu begitu. Apapun yang gue kerjain, itu selalu dikait-kaitkan. Begitu juga dengan Kikan. Yang gue dengar ya dari apa-apa orang selalu coklat, Kikan coklat. Gue bukan Kikan coklat lagi. Kata gue Kikan gitu. Pokoknya selalu kayak begitu mulu. Nah, sampai akhirnya ada satu momen gue lagi mau syuting podcast juga kalau nggak salah di dekat restoran tempat punya keluarga Kikan lah, Kikan dan keluarga gitu loh. Kikan udah sama Uzir, which is Uzir itu teman gue dan Ernest. Oh, oke. Sebelum mereka udah kenal duluan. Gue udah kenal duluan. Oke. Temen di Malaysia, temen segala macem. Teman main lah, teman segala macam, teman rock and roll lah. Iya. Nah, menikah sama Kikan tuh gue agak aneh. Teman gue nikah sama Kikan gitu. Tapi ya itulah jalan itu, Hubungan gue dengan Uzir pun juga jadi nggak bagus. Jadi nggak pernah kontak lah. Jadi nggak pernah kontak lah. Jadi nggak menarik lah gitu. Tapi tiba-tiba ada momen gue WhatsApp deh. Gue kebenaran dekat situ. Nongkrongnya ngobrol-ngobrol ya apa-apa segala macam. Entah kenapa disambut baik sama Kikan dan Uzir. Oh, oke. Mau nih. Mau. Akhirnya malam itu ngobrol. Itu gue belum terbesit untuk punya tujuan apa-apa. Okay. Akhirnya ngobrol di situ, ngobrol banget. Wah, ngobrolnya gila, Bro. Itu nyeritain kelakuan kami segala macam, ngakak. Wah, lu bener-bener nggak ada gap sama sekali ya. Ceritain hal-hal ngaco yang pernah kami lakukan, cerita wah. Jadi kayak banget ketawa-ketawa mau. Jadi kayak zaman kuliah lagi ya. Wah, gila zaman coklat ngeband. Itu bener-bener kayak yang all out, tumpah aja gitu segala macam. Udah benar-benar berarti banget nih obrolan malam. Oke. Udah selesai nih pulang macam-macam. Momen itu tuh buat gue benar-benar kayak anjir, kok asik banget emang ya. Emang she's my family, she's my friend, she's ya teman kerja, teman keluarga. Udah kami jalani bertahun-tahun ngerintis segala macam sampai akhirnya day by day tuh gue perkuat keyakinan gue kalau kayak gue pengen reuni. Oke. Gue perkuat keyakinan gue pengen reuni dan memastikan terus ya lu reuni nggak ya gitu ya. Kok makin ini oke. Dan tiba-tiba ada satu momen tuh gue WhatsAppin si Uzir mulu. Gue akhirnya masuknya lewat Uzir. Oke. Gue WhatsApp Uzir mulu. Bro ketemuan yuk. Ini nggak ada yang tahu nih anak-anak ya. Lu doang nih. Nggak ada yang tahu. Ketemuan yuk. Kebenaran waktu itu Kikan sama Uzir lagi ada proyek apalah. Sibuk banget tuh di Jogja, benar-benar sibuk banget, jadi benar-benar nggak bisa ngatur ngelayanin gue untuk ketemu.
Sampai pada akhirnya gua ghost terus. Kapan ketemuan, kapan nongkrong segala macem. Sampai akhirnya Uzir nanya, ya udah teleponan deh. Ada apa sih bro? Kata dia gitu. Ya udah akhirnya sampai nggak bisa ketemuan ya. Akhirnya gua telepon, ngomong di telepon. Gua ngobrol sama Uzir, gua cerita sama Uzir. Bro, ada apa bro? Gini. Ya udah gua dalam hati gua udah nyiapin gini. Gua harus ngomongin apa adanya. Iya. Gua udah persiapan gini. Gua harus ngomong, gua mau reuni. Kayak mau pacaran. Iya, gua kangen Ervin sama Kikan. Kalau omongan gua ini tidak diterima, Ya udah. ya sudah. Yang penting gua plong, gua udah ngomong. Yang penting udah keluarin. Terserah, gua udah siap mau Rejected udah siap loh. rejected udah siap kayak gitu tuh. Iya. Gua telepon Uzir, Zir gini ngobrol. Ya udah, begini bro, udah ngobrol panjang lebar dulu, biasa pembukaan dulu lah. Akhirnya gue bilang sama dia, bro, gue udah mau menyampaikan sesuatu. Gimana bro? Ada. Ya udah gue jujur ya, lu dengerin aja ya. Gue bilang, gue bener-bener kangen ngeband sama Ervin dan Kikan lagi. Dan ini kalau gue nggak ngomongin, gue akan nyesel seumur hidup gue. Kalau mati jadi setan. Iya, ternyata Uzir sama Kikan itu speakerphone. Gue nggak tahu. Oke. Terus. Gue nggak tahu bro, gue nggak tahu. Gue akhirnya gue bilang gini, gue harus ngomongin ini. Kalau enggak, gue akan menyesal seumur hidup gue. Gue nggak mengutarain ini kepada lu, Zir. Dan tolong sampaikan ke Kikan, gue bilang. Anjur tuh ego lu keluarin lah ya. Lu anjurin ya. Gue bilang kayak gitu. Gue jujur, gue kangen untuk ngeband sama Kikan dan Ervin lagi. Apakah mereka mau? Gue pengen reuni, bilang kayak gitu. Diem tuh bro. Diem tuh bro. Akhirnya, oke kata. Oh begitu ya bro ya. Gue akan sampein sama Uzir ya, sama Kikan ya. Padahal speakerphone. Oke. Pokoknya obrolan itu selesai sampai situ. Gue udah plong. Udah terserah deh. Mau syukur nggak masa iya. Iya mau nggak gue terserah. Akhirnya terjadi pembahasan tuh mereka. Oke. Wah sengit, Kikan nggak mau. Kikan nggak mau. Kikan trauma apa segala macam lah. Oke. Mungkin terjadi lagi kehidupan kami yang liar lagi, atau memang akhirnya jadwal kami harus padat lagi yang nggak pulang-pulang atau apa itu. Itu apa segala macam lah. Akhirnya tiba-tiba ada momen teleponan lagi. Teleponan lagi dan gue tahu akhirnya pokoknya di situ akhirnya ada Kikan dan Uzir juga dan gue tahu lah komunikasi kayak gitu. Gue mau ngulangi seperti itu lagi, gue bilang gini, gue bukan nge-push tapi mumpung gue merasa gue, Ernest, Roni, lu dan Ervin masih punya umur, kayaknya menarik sih kalau kita bisa reuni lagi gitu loh. Gue bilang kayak gitu tuh bro. Gue sampai mau nangis, gue sampai sedih nih. Di telepon tuh kan. Tapi bener-beneran gue bener-bener, lu tadi bilang meruntuhkan ego tuh bener. Dan itu bener-bener honestly gue mau seperti itu. Bukan sudut pandang ngeband-ngebandan, bukan sudut pandang bisnis, bukan sudut pandang apapun. Gue bener-bener, gue pengen ngeband lagi sama kalian. Wah, ternyata setelah gue ngomongin kayak gitu, Kikan emang nggak bisa, Kikan emang luntur. Emang dia kayaknya bisa melihat kejujuran gue dan juga terfikirkan, dan gue yakin nggak mungkin dia juga nggak kangen sama coklat. Terus itu lu gila ya, dari yang lu das sampai lu ya ibaratnya kayak semi begging lah. Sebenarnya soalnya bisa dibilang saat coklat berseteru itu tuh kayak gue versus Kikan gitu loh. Iya betul juga. Kayak gitu banget gitu loh, sampai akhirnya Kikan sudah akhirnya runtuh, dia juga runtuh.
Dia juga runtuh tuh. Maksud gue dengan kejujuran gue segala macem. Akhirnya ada telepon ketiga, Ozir ngomong ke gue, dia bilang, Kikan bersedia. Wah, lu gimana, men? Wah, anjir. Kikan bersedia. Tapi kita tidak ngomongin apa-apa dulu ya, kata Ozir. Kita tidak ngomongin mau gimana. Kikan hanya pengen saat ini adalah kita satu studio, kita ngejam lagu-lagu Coklat Lama. Aduh. Tanpa mikirin apapun segala macam. Oke, gue bilang. Itu hal yang benar-benar menarik untuk kita bukan duduk ngomongin lu mau nggak ini enggak. Main musik aja dulu. Make you happy pada saat itu. Main musik aja dulu. Oke, nentuin tanggal. Ozir bilang, gua cari studio yang benar-benar private, orang nggak tahu segala macam. Kita ngejam tanggal sekian di bulan April 2022 kalau nggak salah. Berarti dia yang hubungin Ervin juga. Dia ngubungin Ervin. Lu hubungin Roni. Gua ngomongin Roni sama Ernest. Lu berapa tahun gak bertanya sama Ernest? Nah, Ernest terakhir ketika bersama Ayu tuh sempat jadi member lagi. Oh, balik lagi dia. Lagi. Oh, lu tarik. Berarti udah di situ udah ada ya. Oke, terus lu ngomong gimana? Terus udah gitu, kayaknya mereka juga sudah merasakan sama kayak gue ya. Gila ya, berjuang. Mungkin Ernest enggak ya, karena Ernest dia udah ngalir-ngalir. Gue ngeband lagi, Coklat, manggung lagi saat itu kan. Sama Roni, mungkin Roni juga udah ngerasain sama. Anjrit nih, kemarin turun naik tuh udah deh. Reuni sih. Oke. Ya juga ya, ini family kita memang ini mau mungkin kita harus kumpul lagi udah. Mereka merespon positif semua. Oke, good. Dan gak nyangka banget gue harus ngomong kayak gitu ke mereka. Oke. Hah? Dari lu gitu ya Dari keluarnya ya. Ternyata gue udah ada apalah gitu. Udah akhirnya bertemulah kami di studio itu, bro. Dan ternyata Ervin juga sulit juga kata menurut Ozir, karena dia juga trauma juga gitu. Dia sampai cerai, bro, sama istrinya pas ketika kami pisah. Hidup dia juga jadi Oke. ya maksud gue ya, juga berat juga berarti untuk memutuskan itu ya. Lu kebayang gak sih Coklat yang tadinya di level mana gitu tiba-tiba masing-masing menata lagi, menata karir lagi, menata finansial lagi, menata kehidupan segala macam lagi lah gitu. Berat dong ketika harus trauma itu kan besar kan ya. Banget. Akhirnya bertemulah kami di studio. Itu malam itu nggak bisa tidur gue, bro. Pas setelah semua merasakan. Pas setelah apa sebelum? Sebelum. Duh, besok gimana nih? Besok gimana? Itu benar-benar nggak bisa tidur segala macam. Nervous-sighted namanya. Nervous, jebret datang ketemu temuan itu udah kayak wah ya peluk-pelukan segala macam. Ngobrol basa-basi, belum cair. Oh belum cair. Oke. Ya udah masuk dulu ngeband, ngejam, itu kayak belum dapat nyawanya. Berasa gitu tapi kayak yang kayak karena belum apa gitu akhirnya mau sih udah keluar ngerokok lagi gitu. Udah mulai ketawa-ketawa, wah udah ketawa-ketawa lagi, udah ngobrolin apa-apa lagi, masuk studio ngeband lagi. Itu kayak nggak pernah pisah 12 tahun, bro. Itu udah bener-bener kayak yang anjir, gua tuh udah kayak apa ya, udah kayak ke bawah aja. Iya. Udah kayak yang udah nggak mikir apa-apa ya. Udah nggak mikir, udah gue main gitar gitu. Gue ngedengerin di monitor gue, gokil suara Kikan, drama Ervin, udah bener-bener kayak yang ya it's supposed to be kayak gini. Ya original. Ya realnya begini. Ya gitu. Ini ya yang harusnya memang adanya seperti ini. Dan gue menikmati banget segala macem gitu. Udah selesai hari itu. Gak ada nangis-nangisan, bro? Gak ada nangis, itu gak ada nangis-nangisan. Gak ada ya? Gak ada. Oh, seru-seru. Nanti gue cerita itu ada tuh. Akhirnya selesai manggung, mulailah kami ngobrol. Oke. Tadinya dealnya tuh nggak boleh ngobrol apa-apa, cuman nggak tahu gue kadang-kadang suka meledak-ledak ya. Pas makan tuh gue langsung, gimana Kik? Can we continue this? Lu gerebet ya? Gue bener, bro, gue nggak bisa nahan.
Padahal harusnya sempat Uzir bilang kita nggak ngomongin apa-apa ya. Iya, oke. Tapi wah iya ada obrolan serius tapi awkward juga tapi di dalam kepala tuh sebenarnya Berpikir terus. yes kita udah harus kita menuju itu sebenarnya. Cuman memang sebenarnya nggak etis aja ngomong di situ. Tapi masing-masing setelah ngejam tadi yang kedua itu udah oke. Tapi day by day akhirnya ketemu lagi buat grup WhatsApp, ketemu lagi ngobrol lagi, udah akhirnya makin tajam ya. Memang reuni. Akhirnya bersiaplah tetap diem-diem kan, tetap nggak ngomong-ngomong segala macam sampai akhirnya kalau lu lihat tuh ada tanggal 17 Agustus 2022 itu kami bikin video surprise. Jadi kayak tiba-tiba gue lupa H-3 sebelum pengumuman itu hanya alat-alat di sosmed coklat. Enggak. Beberapa sebulan sebelum itu sosmed coklat posting tiap hari hitam banget ya. Hitam aja. Itu aja apaan sih apa ada namanya gitu. Kayak gimmick lah ya. Gimmick. Terus H-3 tiba-tiba posting tuh alat-alat doang dengan backsound yang sama. Kami udah bikin syutingnya tuh. Terus berikutnya hanya gue bertiga. Dimulai dari gue yang jalan duluan. Gue ambil gitar. Nanti lu bisa lihat di sosmednya Coklat ya. Tanggal 17 Agustus 2022. Oke. Berikutnya gue baru Roni jalan ngambil bass. Baru Ernest main gitar. Dipotong videonya sampai situ. Oke. Apaan sih orang nanya lagi kan ya. Besokannya atau lusanya gue lupa berapa jenjang waktunya ya. Diulang video yang sama dari gue lagi, dari Roni, dari Ernest, nyambung berikutnya video dari belakang nih. Orang botak pakai scarf, pakai sarung tangan hitam jalan dari belakang. Udah tahu nih. Dari belakang gitu. Tiba-tiba lanjut sebuah intro yang kami bikin. Mulai Ervin dari depan. Kelihatan dong Ervin. Iya. Main musik berempat tapi Ervin yang main drum. Udah mulai banyak nih. Udah mulai Komen-komen. Enggak, itu video doang tuh. Oh, iya. Itu jadi satu tuh video Kikan sama Ervin. Oh, terus. Gua lupa ya dipecah Ervinnya apa. Kayaknya nggak dipecah deh. Ervin udah berempat doang. Tiba-tiba ada video lagi dari belakang. Cewek rambut panjang. Dari belakang juga nih yang tiba-tiba pas dia balik, mukanya Kikan. Selesai videonya. Anjing hari itu bro, sosmed meledak bro. Jadi Kikan cuma ngibarin rambutnya kayak gini doang kelihatan dia gitu loh, megang mic. Dia nggak nyanyi. Itu benar-benar hari itu kami balasin WhatsApp segala macam tuh. Gue di rumah nangis sendiri sih, masing-masing nangis sendiri segala macem. Kami we back gitu. Wah respon kan gila bro, respon gila banget sosmed segala macam. Udah mulai. Iya. As a business manager Uzir juga udah langsung. Dan dia juga kayaknya udah mikirin memang ya apa segala macam. Akhirnya dapat job pertama di Samarinda, manggung Samarinda, acara BRI waktu itu. Kalau statement Kikan pada saat itu kan biasalah, wah kami manggung tuh udah orang juga wah anjir udah itu di Samarinda ramenya minta ampun, sampai ada bahkan di sosmed tuh ada yang ibu-ibu udah bawa anak-anak kan fans Iya, udah pada dulu. Masa-masa kita Iya. Masih pada muda dulunya. Waduh, saya bawa anak, saya cuman di parkiran ngegendon anak, tapi sambil dengerin kalian manggung. Waduh, komen-komen itu udah belum benar nyayat hati banget lah gitu segala macam gitu. Dan Kikan itu dia komen, dia sangat nggak percaya waktu dia manggung, dia berbalik ngelihat ke layar gede itu logo Coklat. Dia nggak percaya. Dia nggak percaya. Anjing, gue juga jadi
Kebayang kan? Gue kebayang gue terharunya kalian. Kebayang kan dia juga kayak kebayang. Iya. Oh my god, ini logo ini lagi. Di situ Edwin, di situ Ernest, itu kayak zaman dulu. Yo, bro. Itu sorry ya, gue agak-agak. Gue juga sedih. Sorry bro ya. Iya sih. Gue rocker agak-agak melo juga. Iya men, gue kebayang, gue kerasa sama gue lu gimana terharunya. Dan lu pasti kan kayak gitar, gila di belakang gue ada dia lagi nih. Itu benar-benar kayak it's happen bro, gitu loh. Dari yang gue nggak ngebayangin gue ngomong nothing tulus sampai terjadi tuh kejadian gitu loh. Dan kejadian, wah itu selesai panggung, di bawah panggung nangis, peluk-pelukan segala pasti gue ya. Yang paling ini siapa? Karena ada kayaknya semuanya sama. Semua sama ya. Semuanya sama sih. Gila. Kayaknya semua itu juga ada di Instagram. Udah tuh berturut-turut tuh mulai dari situ manggung di M Block di yang gila itu panggung berikutnya yang paling gede di Jakarta tuh pertama Synchronize tahun itu. Oh iya. Synchronize tahun itu udah gitu kami ditaruh paling akhir lagi. Oh iya. Pada saat itu wah gila, nggak mau lah, kita nggak mau dong terakhir segala macam. Pecah taunya dong. Tapi David bilang nggak bisa, kalian harus yang terakhir pada saat itu. Oke, ya udahlah kita prepare kan, latihan segala macam. Dan hari itu dari check sound di hotel aja ketemu segala macam, semua orang udah kami pengen nonton lu ya, kami pengen nonton lu. Waduh. Itu jadi kayak beban mental bro. Seneng tapi gimana gitu. Akhirnya di belakang panggung persis di tenda itu muka tuh udah nggak bisa dipungkirin. Udah nggak bisa dipungkirin anjing pemanasan, tapi bener-bener kayak yang bener-bener ini gimana ya. Nervous sama excited. Rame nggak sih udah gitu sih. Oh nggak percaya juga ya. Uzil masuk, guys, panggung penuh banget, semua orang duduk segala macam itu udah waktu benar-benar udah oke. We're back. It's on manggung. Pokoknya manggung tuh dibikin opening segala macam. Nah, kata-kata Kikan dulu adalah kamu Jakarta Indonesia, we are back. Baru down manggung. Waduh. Wah itu gila bro. Itu juga sama, selesai panggung kami nggak bisa nahan, itu pelukan di panggung, udah nangis segala macam lagi. Teruslah berjalan sampai sekarang. I'm happy for you man. Tapi ya gue ngerasain dan gue tahu bahagianya, terharunya lu karena itu bounce back ya. Allah kalau mau menyatukan ya. Bisa ya. Semuanya kena. Dan salah satunya adalah gue juga yang happy yang pada saat lu bareng lagi. Sampai gue pernah waktu itu gue Excel ya. Excel waktu itu pernah gue itu. Dan dia juga orang yang happy juga karena dia fans lo. Dia bilang gue tuh happy banget. He's a good boy. Iya. Nice boy. Walaupun ada tapi kalah sama senengnya gue ngelihat mereka bareng lagi. Iya. Dia ada kecewa tapi sedih, tapi dia seneng banget lu bareng lagi gitu. Jadi gimana ya? Gue ngerasain kayaknya semua orang gitu ya yang pas lu balik lagi tuh memang dramatis. Yang lu tuh bukan dramatis ya, lebih ke dapat karena kan lu perseteruannya kan besar banget dia dibikinnya waktu itu. Ya gue nggak tahu ya sampai sebesar itu di Twitter. Tapi maksud gue seorang, nah ini kadang-kadang memang kita di sini pelajarannya adalah ego kita itu, kalau kita bisa mengalahkan diri kita sendiri, kadang-kadang itu momen kita. Di situ lu ngancurin ego lu dan itu dapat juga akhirnya. Gue banyak belajar bro dari kayak gitu tuh, kehidupan tuh kita nggak pernah bakal tahu ke depan tuh kayak seperti apa. Gue bisa reuni lagi yang tadinya setiap denger apapun yang berhubungan kan gue nggak mau tahu, gue sampai segitunya nggak pernah terfikirkan akan bisa kejadian gitu loh. Dan memang tapi itu ya, di musik itu segala sesuatu itu selalu berdinamika, nggak mudah. Di saat reuni kayak gini pun juga maksud gue capeknya ada lagi ya. Ada psikologis ada lagi. Selalu dengan permasalahannya lah gitu ya.
mulai lagi, maksudnya saling mengkritik yang sehat lagi, tapi paling nggak kami sudah saling dewasa lah saat Iya, ini. tidak seperti dulu lagi. Tidak seperti dulu, ngeband lagi. Ya maksud gua persaingan bisnis seperti itunya berjalan lagi dengan band-band baru, Iya. dengan band-band lama, strategi Itu common segala lah, itu macam. common. Tapi ya gua sih stokoism lah bro. Iya. Lebih sekarang lebih enak ngebandnya lebih oke. Lebih chill ya? Lebih chill lah gitu. Oke. Karena kalau mengejar sesuatu yang kayak di push terus jadi membentuk sebuah harapan yang berlebihan, ketika nggak nyampe titik itu kecewa gitu. Don't Sekarang expect too much. Don't expect too much gitu. Oke, tapi gue lihat sekarang lu berempat. Ya. Roni gimana? Nah ini juga perlu dijelasin nih. Memang itu banyak yang nanya juga sih. Ya. Banyak yang bertanya-tanya kemarin ini karena kita pernah ngelihat lu berempat gitu. Nah, Ya. jadi gimana? Lu belum publish ya? ya, jadi sebenarnya gini, ini memang sangat banyak banget dan kami belum kasih statement dan belum menjelaskan kepada publik sebenarnya seperti apa sih. Oke. Jadi memang gimana ya bro ya, memang kita sebagai seniman yang kita udah pernah ngeluarin karya yang berhasil tuh, hal sekecil aja atensi publik tuh memang ternyata Banget, bro. ya kan bro ya. Bener. Itu memang sudah jadi resiko kita untuk selalu diamatin orang. Apalagi sekarang kan? Iya, untuk diomongin jelek, diomongin bagus. Kayak sekarang aja di saat reuni kemarin banyak yang ngomong semena-mena terhadap Excel, semena-mena terhadap Ayu. Iya, Itu banyak. Tapi gue juga gimana ya, menyuekin kayak gitu tuh bukan bermaksud buruk, tapi gue nggak mau menyita energi gue. Ya ngerti. Sehingga akhirnya netizen tuh kadang-kadang ada hal-hal yang nggak perlu dijelasin juga gitu loh. Kadang-kadang lo gitu juga nggak sih? Iya kan ya? Iya. Kalau dulu makanya harus ada di dalam sini baru dia. Kalau dulu kan yang gue cerita tadi tuh di saat muda gue jabanin segala macam, hasilnya nggak bagus juga ternyata. Betul. Nah ketika akhirnya Roni, jadi memang Roni itu sebelum dia akhirnya kami menyatakan reuni lagi, sebenarnya dia tuh sempat ada kata-kata kepada gue gitu, dan gue nggak tahu pada yang lain kalau sebenarnya setelah reuni pun dia akan pensiun dari musik. Karena memang planningnya dia ada. Karena sekarang tuh dia memang sudah tidak di dunia musik lagi. Karena kan tiap orang juga punya jalan masing-masing ya. Betul. Mungkin dia memang merasa hidup di dunia musik tuh orang banyak nggak tahu ya bro ya. Sebegitu effort. Iya. Kalau lu nggak kuat, kalau mental lu nggak kuat, lu harus bermusik terus ngadepin terus jadwal tur, capek, pulang segala macem. Itu orang pikir hanya happy aja gitu. Oh kagak ya bro ya. Kagak men. Enak jadi rumah cuma nyanyi doang. Kagak men. Politiknya juga ada. Wow, politik gila. Bisnis iya, terus psikologis. Iya. Apalagi sekarang ada sosmed pula, terus segala macam. Oke. Di luar band kita harus nge-branding kita pula, harus posting, harus apa segala macam gitu lah. Dia memang sudah pernah mengutarakan kalau dia akan pensiun di musik. Oke. Setelah reuni pun dia akan pensiun, tapi dia memang tidak bilang kalau berapa lama? Kapan itu? Ya. Dan gua ini berdasarkan pemikiran gua ya. Momentum reuni itu benar-benar menjadi momentum puncak dia untuk mengakhiri karir dia di musik. Oke. Ya lu harus appreciate sama itu juga. Momentum untuk mengakhiri karir dia di dunia musik, dan menurut gua itu sebuah hal yang luar biasa sih. Yang lu harus respect ya. Gua harus respect dan teman-teman juga respect. Sampai akhirnya berjalan reuni itu 3 tahun. Dengan panggung yang gila-gilaan lagi bro. Betul, gue tahu. Dengan panggung yang gila-gilaan lagi, menyita waktu, tenaga, segala macam lagi, sampai akhirnya satu momen itu
dia minta long time day off. Itu Long gimana? time day off. Itu Oke. gimana ya? Gimana ya gue mendefinisikannya itu ya? Semacam cuti ya. Tapi yang panjang banget. Panjang, dia nggak tahu kapan lagi gitu Ya, kan. long Ya. time day off. Secara ekstrimnya pengunduran diri sebenarnya sih. Tapi Ya, Allah yang nentuin nanti bisa jadi balik lagi, bisa nggak? Oke. Ngerti. Dan akhirnya dia memang merasa gua enough di musik. Oh, oke. Gua enough di musik, terus akhirnya dia sekarang ada menjalankan bisnisnya. Gue juga nggak tahu apa. Dia juga menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang ternyata juga sangat menyita waktu dia. dia Oke. karena daily. Iya. Dan dia menyita waktu dia untuk daily fokus fokus di sana, yang mana dengan kondisi coklat sekarang yang on lagi, ya. itu agak susah ketemu bro. Daripada nanti ribut lagi, Ngerti. berantem lagi, apa segala macam, akhirnya dia sebenarnya long time day off itu bahasa halus, tapi sebenarnya Resign. coklat jalan berempat. Oke. Saat ini. Jadi ini sekarang coklat jalan berapa? Coklat jalan berempat. Nah, dengan mundurnya Roni, dengan kesibukan dia, lu tetap spirit lu masih berempat ini masih sama seperti waktu reuni kan? Nah, masih jalan. Ya itu yang penting. Ya. Itu yang penting. Jadi lu udah menyikapinya juga udah dewasa nih sekarang. Nah, karena kan tanggung jawab coklat itu saat ini kan terhadap fans, Betul. terhadap dunia musik Indonesia, terhadap bintang coklat itu udah berkumpul lagi bro. Maksud gua itu juga jadi hal yang harus kami jaga terus. Pikirin, ya. Harus kami jaga terus gitu. Nggak bisa seenak-enaknya aja. Legacy musik itu kan sepanjang masa bro. Betul banget. Lagu itu sepanjang Lu harus masa. bertanggung jawab dengan apa yang lu bikin kan sebenarnya. Dan bro. Dan maksud gua, lu dengan kesibukan lu yang gua lihat gila-gilaan banget tuh, pasti lu juga nggak bisa lepas dari musik dong. Nggak bisa. Iya kan? Kalau bahasa orang Sunda, it's my life. Iya. Iya kan? Nggak bisa kan bro? Nggak bisa. Mau jadwal lagi kenceng, lagi slow, lagi Oh iya. mau ada lagu baru, nggak ada lagu baru, ada mau lu lagi sama Elemen, mau sama apa Om, Kasarung segala macam. Harus bermusik kan, bro. Kita harus waras kan, bro. Benar. Itu healing. Yo, iya kan? Kita. Lu mau cari cuan di mana tapi nggak nyanyi. Nggak enak, bro. Gue mau kerja di mana juga disuruh nyanyi. Yo, iya. Lu juga suruh nyanyi gitar. Makanya sekarang gua juga lagi mengembangkan sebuah Nah, ini salah satu yang mau gue tanya nih. Ini gue kaget. Lu kan nggak ngomong ke gue. Ya. Tiba-tiba Ernest lagi ngomong asik. Apaan nih? Ini bisnis abang gue. Gue langsung komen dong. Mau. Coba terangkan. Oke. Jadi gua sekarang terjun di sebuah bisnis kuliner. Iya. Which is lu juga udah lama dong. Oh, udah. Gue nanti harus banyak berguru sama lu ya bro ya. Oke. Jadi dari dulu itu gue berpikir pengen bisnis kuliner. Oh memang pengen. Pernah. Dan Oke. gue kan darah gue adalah darah Pelaju Palembang, Sumsel dan Padang. Oke. Papi gue orang Padang, Makanya ada Uda, ada kakak. mami ada gue teman-teman. orang Palembang. Nah, gue punya adik sepupu yang jago banget bikin pempek. Jadi kalau dari silsilah gue tuh nenek gue, terus ada nyokap gue, ternyata di levelan gue tuh adik sepupu gue, Yang jago. istrinya adik sepupu gue yang jago. Mulai dia dari 0 sampai titik sekarang ini yang udah menurut gue udah top banget menurut gue gas. It's on. Lu bikin pempek. Pempek Karma. Nah, Pempek karma. Jadi kalau makan pempek nih terngiang langsung. Tet. Dari situ nggak? Iya. Dari situ nggak? Iya, Ngambil? pastinya. Iya kan?
Coba tolong bawa ke sini. Tolong bawa ke sini itu empe karma men. Kita boleh nyobain sambil nanti gue cerita gitu kan. Oke. Nih dia nih, ini logonya. Nanti lo bisa lihat pempek karma. Nanti kan gue kasih juga lu. Ini pempek karma. Pempek karma. Oke, Om, kita buka Om. Gua rasa lu aja yang makan kali ya. Oke, gua dong. Lu kan lu kan udah di rumah. Lu kan udah di rumah. Nah, ini sambil makan lu sambil gua ceritain ya, Mas. Oke, yang ini adalah pempeknya, ini namanya apa? Ini kapal selam kecil isi telur. Kapal selam kecil isi telur. Nah, kalau gua makannya gini. Ini gua kasih tahu ya. Gue udah beberapa hari ini lagi makan pempek terus, makanya gue memang bener pengen pempek. Isi telur kecil. Ini orang Palembang asli, you know. Tuh. Hanya orang Sumsel yang tahu tentang kehidupan di Sumsel makan minum cuka kayak gitu. Approve bro? Approve. Ntar dulu. Yoi. Kalau gue kan pecinta pempek. Ya. Terakhir nanti harus gue cobain tuh kalau pempek tuh yang Oke. kulit. Oke. Sebenarnya gini. Orang itu salah satu menilai pempek itu dari adaan. Ini mau bawa adaan nih baru kedua nih. Ya. Adaan itu salah satu tes kelezatan pempek itu di adaan. Karena dia cuma pakai bawang nih. Ada bawangnya kan, bawang ini ngeri nih adaannya. Sorry ya kalau saya naik lagi timbangan. Empuk banget. Ngeri men. Nah, sekarang lo harus nyoba yang ketiga. Salah satu best seller gue itu kulit. Kulit itu biasanya ya itu anyir, agak-agak gimana. Tapi ini best seller gue yang cepet habis. Nah, lo harus cobain ini bro. Nah, lu kalau mau ngetes ini, yang pertama cuko lu mamen. Oke, nanti kita bahas. Lo harus makan dulu. Cuko lu ngeri nih men. Nah ini kalau gua ngelihat kalau dari pempek, kalau ininya anyir biasa aja menurut gua. Jujur ya. Oke. Harus gua akuin gak anyir. Pakai ikan nggak tapi? Pakai. Nggak anyir. Pakai ikan nggak sayur? Oh pantas. Pakai ikan. Best bro. Best. Oke, jadi Wah gokil. Karma, pempek karma lo inget beneran. Gokil, ternyata bisa bikin ginian ya. jadi gini. Ngeri nih karma. Karena gue orang dari sana dan gue ngerasain pempek di mana-mana. Menurut gue pempek otentik harus dari sana, harus dari Sumsel. Okay. Pelaju tuh tanah kelahiran gue. Pelaju tuh kayak sebuah kecamatan di Palembang lah. Jadi kalau kayak Jakarta mungkin Bekasi gitu, Pelaju. Pempek dari sana itu ikan sungai bro. Karena kalau di Jawa biasanya pakai ikan tenggiri, ikan laut. Gue kira gitu, harus Enggak. Kan sana Sungai Musi. Iya kan? Jadi ikan apa dong? Ikan gabus dicampur ikan putak. Ini. Ikan putak tuh anak ikan belida. Langka bro. Ikan gabus dicampur ikan putak. Diproses lah tuh dengan tepung yang harus premium tepungnya. Berarti ini nggak ada lautnya? Nggak ada. Berarti kalau ada yang orang yang alergi laut, ini nggak. Pantas diem aja. Tapi kan memang kalau di Jawa segala macam susah nyari gitu. Orang bikin pempek ya ikan laut yang bisa untuk pempek ikan tenggiri. Cuman ikan tenggiri. Cuman ikan tenggiri. Berarti sebenarnya ikan itu yang benar. Ya. Wah. Sorry ya. Gas bro. Oke, sekarang kita ngomongin cukanya ya. Cuko. Cuko Sumsel itu harus pakai cuko itu kan dia ada pakai gula batok, gula merah. Itu lenjer.
Pas plus ya bro, lancar ya. Sorry bro. Enak bro. Ini kalau ada nasi pakai nasi gue. Ada yang kemarin ngomong gitu. Ini kurang sambal hijau. Bro. Oke, untuk lebih pedas. Biasanya gue di tempat Ya, gue ada. sambal hijau sama timun. Timun sama ebi. Iya kan ebi. Enak banget. Cuko itu gula batoknya emang harus dari Sumsel. Jadi gulanya hitam warnanya. Setelah dibikin pun ada proses-proses lah, rahasia waktunya harus bagaimana penyaringannya segala macam. Nah jadi maksud gua proses itu dilakukan sampai akhirnya di level ini gua gas jualan. Dan Ini nggak bisa langsung bikin. Ada proses. nggak ada proses setelah jadi dalam partai besar I itu. see. Kapan dia harus di finishing lah gitu. Nah, Oh kental banget, enak banget. gue udah jalan sebulan, alhamdulillah responnya luar biasa bro. Wah iyalah. Mudah-mudahan Nggak, ini gue bukan temen gue. Gue itu pencinta pempek. Pempek itu salah satu makanan yang gue bisa nggak makan apa-apa, cuma makan pempek doang pagi, siang, sore. Karena menurut gue ini ajaib men. Ajaibnya kenapa? Gue itu nggak bisa makan asam pagi-pagi. Tapi makan pempek, gue nggak sakit perut. Gue juga bingung. Jadi akhirnya gue sarapan with pempek, makan siang with pempek, makan malam gue pakai pempek. Dan gue nggak salah bahwa ini enak banget. Ini lu harus cobain. Tapi gue nggak tahu ini ada ini kemeng kecil-kecil ini. Iya, memang sekecil-kecil itu. Oke, boleh tahu nggak harganya bro? Oke, saat ini tuh dia satu pieces-nya tuh harganya 5.000. Wih, Murah dong. murah dong. Biasanya masa 7-8 ribu ya. Kalau di Bekasi itu harga 6.000 sampai 8.000. Jakarta di atas itu. Ya, ini lu bikin ginian di tempatnya tuh lu bikin di rumah apa di toko? Nggak, emang di Palembang, emang di Pelaju. Jadi gua proses harus di sana bro. Bukan, tim gua di sana ada. Oke. Dan shipping itu nyampe Bekasi itu 24 jam kurang juga udah bisa sampai. Oh, lu cepet ya? Jadi Fresh. dalam kemarin aja gue dalam 2 minggu itu ternyata gue harus nyetok 2.000-an lebih pieces. Anjir. Tapi lu harus, nah orang mau beli ini tempatnya ada. Ada tempat makannya di Galaxy tuh. Kalau di map cari aja Pempek Karma ya. Udah ada pasti. Kalau Oke. di Galaxy itu ada namanya depan studio ACC, Jalan Pulau Siri Barat Raya Galaxy. Oke. Itu tempat tempat makan Pempek Karma ada di situ. Ntar ada lokasinya, ada gue kasih di caption ya. Lu kalau mau ya. Wajib. Tapi men, gue nggak bohong. Adaannya luar biasa bro. Emang gue tuh nggak salah. Emang gue bukan orang Palembang, tapi gue kenapa aku suka sama adaan? Ya kan maksud gue juga. Adaan tuh enak banget menurut gue. Sorry bro. Yoi. Bisnis is bisnis ya bro ya. Maksud gue pengalaman kita di dunia entertainment mungkin ada samanya, tapi ada spesifiknya namanya berdagang kan. Apalagi lu udah lama lah terjun di dunia bisnis kan. Kita juga sering ngobrol, lu juga sering ngasih ilmu. Begini Win, kalau bisnis gini segala macam, dan ada hal-hal yang banyak memang, dan pasti apa yang lu tuangkan ke gua kan juga ilmu bisnis itu banyak terjadi di lapangan kan bro. Betul. Nggak ada di teori sebenarnya. Iya kan? Itu yang memang akhirnya jadi challenge baru buat gue. Lu seneng dong punya mainan baru. Mainan baru bisa jadi cuan. Oh tapi ini sih gila bro. Kalau lu bikin nih dengan rasa ini ya, mudah-mudahan lu akan siap tempur ya, siap siap bersaing ya. tempur dengan ini ya. Kalau gue bilang sih, ini kalau ada yang ya will see lah, siapa tahu yang nonton. ada yang ini ya, gue sih buka di mall ini banyak nih bro. Ini akan gila loh. Karena satu, lu bagus sih bikin kecil-kecil gini. Orang kan kalau gede kadang-kadang suka aduh motongnya susah, terus nanti takutnya nggak satu aja dia udah lumayan kenyang. Kalau ini semua jadi dia cobain. Dia cobain semuanya. Tapi kalian harus coba bener deh. Bener nggak sih si Ferdi ngomong? Lu cobain deh. Lu pesan dan kecil-kecil ya di sini. Di kecil-kecil jadi lu cobain bisa satu-satu. Lu cobain aja. Pasti lu nagih lu. Cuko lu kental men. Nah ini cuko. Cuko ini kan kental banget lu. Ya. Biasanya gue banyak juga yang encer. Ini lumayan kan bro nih. Lumayan.
Lumayan. Tapi ya memang gini loh bro. Ada pempek enak. Kita sering ketemu. Cukonya kurang. Betul. Ada cukonya enak. Pempeknya kering. Kurang enak. Nah itu fokus di dua-duanya ini harus maksimal bro. Dan maksud gue bukan bermaksud gimana ya. Gue udah pasang standar rasa di sini nih. Gue nggak boleh turunin sedikit apa. Nggak boleh. Oh good kalau udah gitu. Karena sedikit aja pasti. Daripada lu turunin. Soalnya gue tuh sekarang itu yang beli di tempat gue yang repeat order datang udah lebih dari 2 kali itu sudah ada. Iya. Jadi kalau sedikit aja dikurang, rasakan tuh udah. Komen langsung udah dia. Komen udah kabur kan bro. Lu kapan buka Vin? 25 Desember kemarin. Ini hari Natal. Iya. Lu bikin? Iya. Bagus penjualannya. Bagus banget. Alhamdulillah. Tadi gue bilang per minggu tuh 2.000 udah kurang. Men, lu nggak ngomong sama gue. Yang gue malah lihat dari Ernest tuh. Sengaja bro. Dan sengaja buat bawa di sini. Oh gitu. Ya tadi kayak lu bilang cuko itu memang itu effort khusus juga lah. Iya. Saat ini tuh memang kan tapi kan nggak ada bro. Lu makan pempek nggak dapet cuko itu kan nggak ada kan. Nggak ada. Memang udah paket. Nambah cuko itu baru ada charge-nya. Oke. Tapi cukonya lu pasti bakal nambah sih. Cukonya enak banget. Karena gue penggemar adaannya good banget. Terus yang paling gue nilai itu adalah si kulitnya beda loh. Lu kulit itu kalau gue kan misalnya ada orang yang memang kulit anyir ya nggak apa-apa gitu kan. Ini nggak ada anyir-anyirnya sama sekali. Jadi gue baru tahu bahwa ternyata ada yang lebih otentik lagi. Yang kita tahu tuh tenggiri, ternyata bukan aslinya. Memang benar kan ada laut. Mana ada laut di Palembang? Iya. Sungai Musi kan yang sebesar-besar itu sungai. Jadi Sungai ini Musi. Tadi ada si gabus itu ikan itu yang malah sekarang jadi piaraan malah ya. Gabus sama apa tadi? Ikan putak. Ikan putak Tuh anaknya ikan belida. Dia ikan tipis gitu yang jadi sistemnya tuh dikerok-kerok bu. Oh oke. Dagingnya tipis dia ikan. Wah, amin mudah-mudahan. Iya. Tapi kalau buat kalian ini lu sih mulai udah bukan dari nol. Dengan nama lu udah bukan dari nol. Tapi dengan rasa ini sih ngeri men. Iya. Ngeri men. Ini kalau ada yang modalin gimana men? Buka di mall-mall pecah nih men. We'll see lah. Maksud gua kan kita nggak boleh menolak perkembangan ya. Iya. Yang penting itu sesuai dengan visi kita ya. Dengan visi kita dengan. Tapi lu orang yang gua model itu ya bisa ya? Gua terbuka kayak gitu. Karena kan ada yang nggak mau. Kayak dulu kan Gajah Madang, bakmi Gajah Madang kan nggak mau dibuka di mana-mana. Yang akhirnya juga buka-buka juga. Juga kan ya. Maksud gua selama itu secara idealis kan gini deh. Kita buka bisnis kuliner itu punya idealisme juga kan Bu. Rasanya kayak gimana, konsep ini bentuk segala macam itu ya maksudnya idealisme di bisnis kuliner ini tetap bisa dipertahankan kalau misalnya dan gue juga nggak menolak untuk berkembang dan harus berkembang bro. Harus berkembang. Gue ngejalanin ini serius gitu loh. Oke, lu turun langsung men. Turun langsung. Ada di tempat. Dari hal kecilnya. Jadi orang kadang-kadang juga ada juga nggak yang pengen ketemu lu doang? Ada. Ada yang Foto datang. dong, gitu. Ada yang datang. Mau foto dong mas? Ayo foto. Atau mas abis makan foto ya? Boleh. Karena maksud gue, ya gue turun bro. Dari awal buka sampai malam. Kalau nggak bisa gue. Tapi tetap masih gue jagain banget nih. Oke. Jadi gue harus tahu hal-hal kecilnya segala macam. Kan tadi kita bilang, lu yang bilang ilmu lapangan itu kan kalau kita nggak ke lapangan, kita nggak paham bro. Sama satu lagi bro. Ini kalau gue ya. Gue nih orang awam. Gue bukan temen lu nih datang nih. Gue seneng sama MPP-nya. Gue seneng sama Karma nih. Edwin nih coklat nih. Gue berharap makan ini sampai dengerin lagu Karma terus bro. Lu kayak harus puter-puter bro. Puter terus. Lu bikin juga yang versi gak ada vokalnya. Bikin juga yang pianonya doang. Bikin juga yang gitar. Jadi lu macam-macam bro. Wah itu keren bro. Gak dipungkiri pempek Karma itu memang dari image gue sebagai branding gue sebagai member of coklat ya. Ya tapi lu berani loh. Lu bukan Edwin Coklat ya. Karma ya. Itu hasil. Tapi Karma kan meledak banget. Hasil diskusi dan yang ngasih nama tuh anak gue. Anak gue yang laki. Oh iya. Aska, dia yang tiba-tiba mencuat itu diskusinya segala. Karena kan nama sebuah brand itu kan. Oh iya. Itu yang akan harus dipikirin. menentukan banget kan bro.
Pempek Edwin Coklat terlalu Edwin Coklat banget. Terus tapi bagus sih Karma. akhirnya Pempek Karma lumayan akan bikin orang inget lah kalau Iya. Pempek Karma lah. Semoga ya. Pempek Karma. Ini ngomongnya juga enak sih Pempek Karma. Oke. Terus sama satu lagi memang Karma ya identik dengan coklat gitu kan. Dan pempeknya enak. Terus ternyata harganya murah. Mudah-mudahan naik. Kalau naik pun nggak mahal-mahal amat. Ya gak? Tapi ini bener enak. Cukonya enak. Udah aman menurut gua. Ini enak. Dan lu akan menjadi kalau misalnya ini lu ternyata kuliner lu bisnisnya besar. Akan single menu atau akan jadi steak apa-apa? Oh, no. Ini memang ini makanan Sumsel, bro. Oke. Fokus gue di situ. Jadi saat ini kan memang gue pempek adaan, pempek yang tadi pempek isi telur, terus pempek lenjer, pempek kulit, dan pempek keriting ada. So gue Yang kayak mie ya? Iya. Iya, gue tahu tuh. Iya. Itu yang Itu pempek- biasanya nggak digoreng. maaf, nah itu dia. Biasanya Itu direbus. hanya dikukus Dikukus best. doang. Kalau di Maaf ya, ini lagi kehabisan, bro. nggak apa-apa. Kalau gue tahu lah itu. Kalau yang nggak digoreng bilang Saat ini tuh udah mulai ada yang minta kapal selam besar, ada yang minta tekwan, tahu kan? oh tewan. Ada yang minta kemplang, kerupuk. Gua akan bermain di wilayah itu. Gua akan nambah menu nanti habis lebaran. Tapi memang gua akan bermain di wilayah makanan Palembang. Palembang. Iya, single menu berarti enak tuh. Sama ini dong. Es kacang. Es kacang hijau. Es kacang merah. itu kacang merah itu juga khas Oh Sumsel, iya dong, harus. Kan saya, gue gak bohong, gue beneran seneng. Lo pasti kalau setiap tur ke Sumsel harus, nggak makan yang lain dong. harus. Gue gak ada cerita. Nasi no ya. Di gue sekarang kumpul di kantor orang Palembang semua, Pak. Itu nggak makan nasi tuh. Waduh, tapi gue seneng banget tuh. Lu memilih jalan ini karena apa? Lu pasti satu. Ini adalah hal yang punya memori besar buat lu dari kecil ya kan, makan begini. Nyokap juga salah satunya kata menurut lu juga yang bisa bikin yang lebih enak. Dan lu membuat bisnis yang lu mampu, yang lu paham. Yang itu makanya gue bilang kayaknya bisa gede nih, men. Amin bro, amin bro. Karena lu nggak coba-coba yang lu nggak ngerti. Ya. Lidah lu dah. Iya, iya. Lidah pempek tahu yang mana yang enak ya kan. Di wawe. Siap bro, siap. Pokoknya gitu ya. Pempek Karma murah. Ini mumpung masih murah gue nggak tahu. Galaksi nih. Bekasi ya. Galaksi Bekasi. Nanti ada alamatnya gue kasih di caption. Terus juga nanti kalau mau beli itunya juga ada, gue kasih juga linknya, misalnya ada Grab-nya, GoFood-nya udah ada. GoFood-nya ada semuanya. Jadi bisa, dan kalau bisa lu datang ke sana, lu bikin ininya. Nah gini, kalau ada yang datang ke sana, dia makan di situ di tag lu repost nggak? Gua repost. Repost, Mamen. Kadang gue yang videoin mereka gimana, rasanya enak segala macam. Gue posting tag. Alhamdulillah. Ya pokoknya kita sama-sama bantu nama Edwin, Pempek Karma, oke? Men, thank you waktu lu. Sama-sama Ferdi. Mudah-mudahan gue seseneng, Asik gue banget terharu banget gue denger, gue ngebayangin feel lu waktu bas bareng lagi, gue juga ngebayangin di situ gimana lu bergejolak ya, banyak masalahnya, ketemu lagi dan akhirnya merasakan di tempat yang sama ada orang yang kita pengen lagi, itu gue tahu rasanya. Lu pasti happy banget dan mudah-mudahan itu terus ya, jangan. Amin. Karena lu harus itu tadi, lu harus bertanggung jawab sama yang lu udah mulai. Ya. Karena lagu-lagu lu udah jadi tim song lagu hidup Siap. orang, men. Itu sih kalau gue lihat. Jadi sukses buat coklat. Siap. Sukses buat Pempek Karma. Lu harus cobain semuanya. Dan Sukses buat kita semua 2026 ya. amin, amin semuanya. Dan ganti gue minta dikirim lagi. Siap. Orang kantor gue biar Siap banget. Siap banget. Oke, Medwin, thank you banget. Sama. Di sini ada Instagramnya Medwin, dan di sini ada Instagramnya juga Pempek Karma, ada kan? Ada. Nanti gue kasih, lu follow, lu DM lu ke situ semuanya tentang coklat, tentang pempek, lu DM langsung. Dan di sini nanti gue lihat tampilannya seperti apa, nanti lihat ya. Tampilannya pempeknya seperti apa, nanti terus ada alamatnya di caption gue. Semuanya kalian harus follow, oke? Dan yang kalian yang sampai habis dengerin, nonton sampai habis, appreciate banget. Jangan lupa subscribe, like, comment, share.
notifikasinya dinyalakan, sebarkan kebaikan. Bye.